Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah yang di majelis TikTok Kores Kris, Unik Riva dan kawan-kawan Kristiani yang ada di akun Keselamatan dan juga TV Laskar Kristus. Kita ada dialog santuy tapi penuh dengan edukasi tentang keselamatan, penebusan dosa dan juga ketuhanan gitu. Sehingga kalian akan menyimak sesuatu yang baru yang bisa menyegarkan kembali iman kalian, baik Islam maupun Kristen kan gitu. Dan sekarang mengenai Islamnya sendiri gitu. Ketika kita bicara konsep ketuhanan, jelas sekali Islam adalah satu-satunya agama di dunia yang Tuhannya tidak mampu digapai oleh penglihatan mata. Berbeda dengan agama-agama lain yang kita bisa tahu Tuhannya itu turun ke bumi, ada bentuk patungnya, ada bentuk manusianya gitu. Dan segalanya lah pokoknya bisa kelihatan di dunia lah agama-agama yang lain itu. Islam tidak. Dan itulah istimewanya Islam karena keadilan itu bisa dirasakan di sana. Baik yang buta, yang masih kecil, yang tidak mengerti maupun yang mengerti, mereka sama-sama tidak mampu melihat keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai nanti ketika Tuhan sudah menjanjikan manusia ini masuk ke dalam surganya, maka di sanalah mereka akan berseri-seri wajahnya dan memandang kepada Tuhannya itu. Itu konsep ketuhanan Islam. Satu yang bisa kita jelaskan dalam waktu yang singkat ini. Lalu kemudian untuk konsep penebusan dosa di dalam Islam itu kami tidak doktrinal ke sana karena dalam Islam itu dosa ini bisa dihapuskan setiap harinya dengan segala bentuk amalan-amalan baik begitu. Contoh misalnya kita memudahkan jalan yang terhalang untuk orang-orang, maka itu bisa menghapus dosa. Ketika muslim sakit, menghapus dosa. Muslim kecewa, bersedih, menghapus dosa. Muslim sholat 5 waktu menghapus dosa. Muslim berwudu menghapus dosa gitu. Muslim berhaji dan mencium hajar aswad menghapus dosa. Muslim memindahkan batu yang ada di jalan-jalan menghapus dosa. Banyak sekali media-media menghapus dosa di dalam Islam sehingga itu tidak menjadi doktrinal di dalam iman kami ya. Lalu berikutnya soal keselamatan. Islam ini akar kata yang jika ke dalam bahasa Indonesianya bisa juga diartikan dengan selamat gitu. Dari namanya saja sudah Islam, aslama, selamat. Sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi gitu. Mungkin yang membedakan begini, kami muslim itu walaupun sudah tahu selamat, kami tetap mendahulukan atas kehendak Allah. Sehingga kita selalu bilang insya Allah, jikalau Allah menghendaki. Walaupun kita tahu, ini adalah etika kami kepada Tuhan semesta alam begitu. Karena sebagaimana yang kita tahu dalam Al-Baqarah ayat 25, dalam surah Al-Maidah surah Maryam ayat 72 gitu. Allah menjanjikan semua Islam itu selamat, semua muslim itu selamat gitu. Semua muslim ujung-ujungnya akan masuk ke dalam surga. Nah, itu indahnya Islam. Jadi itu 3 topik yang gua perkuat dalam opening ini. Silakan Unik ditambahkan. Ya, saya langsung 3 poin sekaligus ya. Yang pertama adalah statement bahwa konsep tauhid itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, itu poin saya. Konsep tauhid diajarkan sama Nabi Muhammad dalam banyak riwayat hadis, dan perintah mentauhidkan Allah itu ada dalam eksplisit banget dalam Al-Qur'an, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu sudah saya jelaskan kepada kepada Oki kemarin. Yang kedua, konsep keselamatan. Konsep keselamatan dalam Islam itu yang menyelamatkan adalah Allah, karena Allah sendiri adalah As-Salam. Allah mengutus makhluknya bergelar nabi dan rasul untuk memberikan petunjuk melalui firman atau kitab sucinya. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, mereka yang selamat ya. Jelas ya, tauhid diajarkan Nabi Muhammad. Ya, Allah adalah penyelamat karena Allah sendiri adalah As-Salam, bukan penyelamat dalam artian Allah yang turun ke bumi buat nyelamatin, enggak, karena Allah punya kekuasaan untuk mengutus juru-juru selamat ya, walaupun kami enggak pakai kata juru selamat karena itu kami enggak kenal bahasa itu, karena Allah As-Salam. Yang ketiga adalah mengutus nabi, mengutus wahyu untuk diikuti, maka itu selamat. Dalilnya mana? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Barang siapa beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan jannah Allah. Yang ketiga adalah konsep penebusan dosa. Seperti yang Kores katakan, dalam Islam itu Tuhan tidak butuh tumbal manusia. Dalam artian ada manusia baik kemudian tidak berdosa dijadikan tumbal untuk membuat orang-orang jahat kemudian tidak perlu kafarat, tidak dihukum atas dosanya. Setiap manusia itu punya kafarat, setiap manusia itu punya hukuman terhadap perbuatan dosanya, ya baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun nanti di dunia seperti kafarat, saya punya hadisnya, nanti saya tunjukkan karena ini agak lama waktunya sebentar lagi. Yang kedua, di alam kubur, di yaumil hisab, mereka akan mendapatkan kafarat, begitu juga di neraka. Artinya tetap bertanggung jawab dengan dosa sendiri ya. Mungkin begitu. Jadi 3 konsep itu saya bahas langsung epistemologinya dulu ya. Siapa yang ngajarin, bagaimana memahaminya. Mungkin itu prolog kami umat Islam
yang perlu saya sampaikan dan saya tegaskan bahwa sumber ajaran kami itu tidak bersumber dari orang di luar Nabi Muhammad, tapi dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin gitu ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, mungkin nanti kita akan bagi ya dengan Bang TV Laskar Kristus, Bang Arif, untuk prolognya. Mungkin saya ambil di konsep keselamatannya. Berulang kali saya bilang, kalau kita ingin selamat, cuma Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tujuan seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang saya tekankan dulu, agama itu tidak menyelamatkan. Di dalam iman Kristen, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu iman dan percaya kita kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Jadi agama tidak menyelamatkan di dalam iman Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Yang menyelamatkan itu iman dan percaya kita kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kenapa kita sebagai manusia ini butuh Juru Selamat di dalam kehidupan kita? Di dalam Kejadian 3, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Bahkan manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat yang ke-23. Upah dosa ialah maut. Di dalam Yesaya 59 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Nah, jadi manusia itu menerima pengampunan semata-mata karena kasih kebaikan Tuhan kepada kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Poinnya, yang diselamatkan itu manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Bahkan hampir sama dengan Allah. Mazmur 8 ayat yang ke-6. Nah, yang menyelamatkan harus manusia. Tapi dengan catatan, manusia yang tidak berdosa. Maka dari itu Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka dari itu Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Untuk apa? Untuk menebus kita sebagai orang yang berdosa. Silakan Bang Arif. Oke, baik. Ya, shalom teman-teman sekalian. Selamat malam semuanya. Kali ini sudah dipaparkan tadi oleh Bang Oki terkait tentang keselamatan kita dan kenapa harus ada konsep penebusan dosa dan harus manusia. Nah, kali ini mungkin saya akan bahas tentang Allah ya. Jadi dalam penebusan, karena manusia telah jatuh di dalam dosa dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan mustahil manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena Tuhan itu sempurna dan Tuhan menuntut kesempurnaan itu. Tuhan mau yang tidak cacat dalam penebusan ini. Tuhan memberikan jalan sementara, yaitu kurban-kurban di perjanjian lama dalam penghapusan dosa. Itu sebabnya tidak bisa diabaikan. Makanya di dalam kitab manusia yang sempurna. Tidak ada orang yang bisa menebus manusia dari kesalahan itu. Jadi itu begitu seriusnya dosa. Makanya teman-teman sekalian, dalam kekristenan kita tidak dibenarkan bahwasanya asal kita berbuat baik saja dosa kita dihapuskan. Asal amal kita banyak, bersedekah, maka dosa kita diampuni. Tidaklah demikian. Ya, sama sekali tidak. Tetapi yang mengampuni dosa kita bisa dihapuskan hanya dengan kita mempercayai Allah yang telah menjadi manusia. Dia telah memberikan jalan bagi kita. Dan kekristenan telah memilih jalan itu. Tadi Mbak Oki sudah sampaikan, Yesus itu bukan salah satu jalan, tetapi satu-satunya jalan menuju kepada Bapa di surga. Jadi kalau seandainya Anda mau selamat, Anda beroleh hidup kekal, maka Anda harus percaya pada Yesus. Yesus menjamin hidup kekal dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28. Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka dan tidak seorang pun yang mengambil mereka daripada. Jadi itu sangat jelas dalam keimanan kita, maka percayalah pada Tuhan Yesus Kristus. Kali ini nanti kita akan bahas itu dalam diskusi. Maka silakan disaksikan teman-teman, tiap-tiap layar dukung Bang Oki dan juga Bang Laskar ya, untuk kita diskusi dengan Unirival dan juga Kores. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bang Kores. Sehingga ini membuat gue bertanya-tanya gitu, karena ada beberapa narasi yang kontradiksi sama perlu di penjelasan lebih lanjut. Contoh misalnya tadi Oki bilang yang menyelamatkan harus manusia gitu, tapi tadi Arif bilangnya Allah lah yang hanya bisa menyelamatkan manusia. Jadi yang menyelamatkan ini manusia atau Allah sebenarnya? Kenapa baru opening statement udah bentrok gitu kalian berdua? Gitu. Kok bisa gitu gitu? Jadi yang menyelamatkan ini siapa gitu? Apa harus Allah atau harus manusia gitu? Atau dua-duanya gotong royong? Atau gimana? Itu perlu penjelasan lebih lanjut. Lalu berikutnya juga soal apa ya? Kalau agama tidak menyelamatkan gitu. Katanya agama itu tidak menyelamatkan. Nah, ini kan narasi baru yang bukan datang dari Yesus sebenarnya, tapi ini kesimpulan pribadi kawan-kawan Kristen.
kalau benar agama itu tidak menyelamatkan kawan-kawan, nah pertanyaan gue ya ngapain Yesus mengajarkan keagamaan dalam Matius 5:20 gitu? Buat apa? Matius 5:20 Yesus ngajarin keagamaan. Buat apa itu? Kita baca sama-sama ya, Matius 5:20. Nah, di sini dikatakan begini oleh Yesus orang yang baik ini. Tunggu, kita putar dulu kameranya. Ini. Agama tidak menyelamatkan. Tapi Yesus ngomongnya begini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lah, ini masuk neraka dong kalau misalnya kehidupan agamanya tidak lebih benar dari ahli Taurat, ahli orang Farisi ini. Gimana? Kenapa sudah ada dua kontradiksi yang gue temukan baru opening statement loh, baru opening statement. Nah, ini sekarang kontradiksi yang ketiga, kawan-kawan. Katanya tidak ada penebusan dosa tanpa darah gitu. Itu yang ngomong kan Paulus. Paulus ini kalau memang benar-benar ahli Taurat atau orang Farisi, apa dia lupa waktu lagi kurikulum pelajaran imamat gitu? Ini kan di Imamat 5:11 ada kayak gini. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik, menjadi korban penghapus dosa. Dar, selamat datang di kebenaran. Pakai tepung ini, nggak pakai darah. Kenapa dibilang tanpa darah? Ini ada tepung murah tepung, gitu. Kenapa? Jadi itulah 3 kontradiksi ini ya. Yang pertama itu Allah atau manusia yang menyelamatkan. Lalu kemudian yang kedua itu keagamaan ternyata menyelamatkan kata Yesus. Lalu kemudian yang ketiga itu nggak pakai darah, tepung itu bisa menyelamatkan. Inilah kenapa jangan doktrinal gitu. Mending sola scriptura. Sola scriptura itu bagus loh konsep dalam Protestan. Kebenaran hanya datang dari kitab sucinya sendiri gitu. Jadi kalau nggak tertulis dalam kitab sucinya ya nggak usah dibahas, nggak usah ngomong-ngomong gitu. Karena jatuhnya seperti yang Kores sering gaungkan, jangan kalian mengimani sesuatu itu dari fitnah gitu. Kalian mengfitnah iman kalian, lalu kalian imani fitnah tersebut. Kenapa fitnah? Karena Tuhan yang nggak ngomong begitu, tokoh-tokohnya nggak ada ngomong seperti itu, tapi diimani. Contoh apa yang nggak ada seperti itu? Dibilang agama tidak menyelamatkan. Lah itu, Matius 5:20, agama menyelamatkan. Gitu kan? Tidak ada penghapusan tanpa darah gitu. Kata siapa tadi? Itu tadi Arif atau Oki ya. Ternyata di Imamat 5:11 pakai tepung. Pakai tepung korban penghapus dosa, nggak pakai darah. Jadi apa ya? Dan ingat, dalil itu sangatlah jauh lebih kuat daripada asumsi atau perkataan pribadi. Dan kita sebagai orang beragama tentunya kita melandaskan kebenaran itu dari kitab suci kita. Sehingga harus dibawa itu kitab suci gitu loh. Dan nanti di dalam kitab suci juga harus dilihat gitu, apakah ini perintah, apakah ini anjuran, apakah ini hikmah gitu kan. Dan terutama untuk kawan-kawan Kristen harus dilihat lagi dalam kitab sucinya itu. Ini yang ngomong ini Tuhan atau orang? Gitu. Karena kalau di kalian kan kecampur tuh, Tuhan sama orang ganti-gantian gitu. Tidak seperti di Al-Qur'an kami. Semuanya perkataan Tuhan gitu. Nah, sehingga 3 poin itulah tanggapan gua, mohon ada klarifikasinya karena takutnya terjadi kontradiksi terus-terusan sampai akhir dialog. Thank you. Teman-teman, ya bantu ini dong, aku dibatasi barusan. Mungkin aku bentar lagi bakalan di-kick dari sini ya, karena aku udah mulai dibatasin. Teman-teman tolong love orange-nya dong, please bantu ya. Sebelum waktu aku ambil, tolong love orange-nya teman-teman. Kalau enggak aku bakalan ke-ban lagi akun ini. Ada 3 akun. Diskusi sama Oki aja loh aku bisa di-ban, teman-teman. Kemarin 1 akun dipermanenkan ya. Ya, ini biasanya melonjak naik nih. Ini kan dari 800 nih, tiba-tiba nanti jadi 1000 selebih apa, nanti tiba-tiba langsung take down. Ya tolong bantu ya love orange-nya teman-teman. Baru 72 loh, yang nonton 800. Masa nggak nyampe 100 love orange, please ya. Love orange itu mana sih love orange? Yang kayak gimana sih? Di atas Yang ada tulisan deket nama. gabung tim itu kan love orange, Bang. Nah, Tuh. Enggak, ngetapnya itu di mana? Makanya sih. Ngetapnya di love orange itu. Di mana love orange-nya? Love orange itu. Di atas dekat yang nama di samping nama akun TikTok itu, Bro. Yang ada love-nya. Oh. Yang di atas itu profil di profil. Iya, ini profil gua Kores Kris, foto gua. Nah, mana love orange-nya nggak ada? Iya, kan Itu love orange ada. ada bentuk Ada love tuh, itu. ada. Oh, sebelah kanan. Oh iya mantap, lanjut. Iya. Oh, baru ngerti gua. Oke. Ya, Uni ambil waktu nih ya. Ya, sama juga teman-temannya. Ini rahasia baru sama Uni nih. Memang TikTok ini jago sih Uni Rifah. Ya, tolong teman-teman ya dibantu ya. Oke. Lanjut Oke. Waktu aku ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, apa yang disampaikan Kores tadi itu juga menjadi pertanyaan aku. Ini untuk Oki ya, menanggapi Oki. Kata Oki tadi yang menyelamatkan itu haruslah manusia. Ini kan bukan perkataan Yesus bahwa yang harus menyelamatkan itu Tuhan yang jadi manusia. Kalau memang ada dalilnya nanti ditunjukkan. Kalau tidak berarti itu doktrinal kembali ya. Itu doktrin sekali, betul kata Kores. Nah, buat Arif aku punya 3 sanggahan ya. Pertama, Arif mengatakan bahwa Tuhan menuntut kesempurnaan. Ya, ini teman-teman perhatikan. Tuhan menuntut manusia supaya sempurna seperti Tuhan, sementara kita adalah manusia yang tidak mungkin sempurna. Ini berkontradiksi dengan realitas bahwa orang Kristen percaya manusia itu tidak sempurna, tapi Tuhan menuntut manusia sempurna, ya. Nah, untuk itulah Yesus mati akhirnya menyempurnakan manusia. Ini gimana ceritanya? Coba bayangkan ya. Tuhan ciptakan manusia yang nggak mungkin sempurna seperti dia, tapi dia tuntut manusia sempurna. Ini ibarat kata kalian tahu nggak kayak guru gitu ya. Kalian saya tuntut untuk langsung bikin skripsi, padahal masih SMP. Tiba-tiba nggak bisa. Ya udah kalian nggak bisa kan bikin skripsi karena kalian masih SMP. Ya udah aku aja yang bikin skripsi, dibatalin aja. Aku nggak ngerti cara berpikirnya seperti apa. Doktrin sekali ya, doktrinnya sangat aneh gitu. Kemudian memang dalilnya ada teman-teman by the way ya. Itu yang mau kita tanyakan juga. Kata si Arif, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan ya. Itu tadi keanehan, tolong ditanggapi. Aku bantah perkataan Arif. Tolong perhatikan Lukas pasal 7 nomor 47 tuh. Kata si Arif, perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, berbuat baik tidak menjadi penyebab orang selamat loh. Lukas 7:47 loh. Kata Yesus di situ, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Ya, dengarkan teman-teman, dosanya yang banyak itu diampuni. Alasannya tahu nggak apa? Sebab ia telah banyak berbuat kasih, bukan karena dia beriman sebagai Yesus sebagai Tuhan. Maka Arif blunder di sini ketika mengatakan bahwa tanpa pengampunan, sebenarnya bukan Arif yang blunder. Ini kan dia ngikutin ajaran Paulus dalam kitab Ibrani yang bertentangan dengan Lukas 47:47 ini. Kalau di Ibrani tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ternyata perempuan sundal yang diampuni oleh Yesus itu nggak ada darah yang ditumpahin, tapi dia diampuni dosanya karena dia banyak berbuat kasih. 2 doktrin hancur ya. Yang pertama adalah doktrin bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa darah. Yang kedua, doktrin yang mengatakan bahwa harus mengimani Yesus sebagai Tuhan baru selamat, diampuni dosa. Enggak, di Lukas 7:47 ini Yesus menunjukkan bahwa tidak menuhankan Yesus tetapi berbuat kasih ya. Nah itu. Yang ketiga, tetap Arif yang saya bantah lagi ya, ketika Arif mengatakan Yesus satu-satunya jalan. Siapa bilang, Rif? Baca dulu kitab Perjanjian Lama. Itu Henok dan Elia itu naik ke surga tanpa Yesus. Dia nggak kenal Yesus, Yesus belum ada ya, nggak ada mati-matinya Yesus. Dan Henok dan Elia itu bahkan diangkat Tuhan Bapa kalau dalam versi Tritunggal pribadi pertama, yang diangkat tanpa kematian, bahkan ya tanpa kematian loh. Padahal upah dosa adalah maut tuh. Mereka nggak mati, mereka nggak meninggoy itu. Berarti mereka tuh sempurna. Sempurna bukan berarti harus jadi bapak, tapi mereka, dan ini realitas yang mengatakan Henok dan Elia naik ke surga tanpa Yesus. Satu, membantah doktrin bahwa Yesus satu-satunya jalan. Yang kedua, membantah doktrin bahwasanya upah dosa adalah maut. Kenapa? Elia dan Henok itu berdosa tapi nggak meningsoy. Atau jangan-jangan sebenarnya Henok dan Elia itu tidak berdosa sama sekali sehingga tidak meningsoy. Batal lagi doktrin bahwa seluruh manusia itu punya dosa waris. Jadi banyak banget doktrin-doktrinnya umat Kristen ini dihancurkan sama kitab sucinya sendiri, teman-teman. Ya, jadi ingat ya, apa yang disampaikan Arif tadi itu doktrinal banget. Ya, doktrin dari Paulus tuh ada contoh, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah, itu betul ada dalilnya teman-teman, tapi itu Paulus yang ngajarin. Tapi Yesus membantah itu dengan mengampuni perempuan sundal dengan karena dia banyak berbuat kasih tanpa darah Yesus. Yang kedua, Yesus satu-satunya jalan, enggak. Ya, kenapa saya udah bilang sama Oki kemarin bahwa Henok Elia itu udah selamat tanpa Yesus, nggak kenal Yesus mereka. Yesus itu belum ada sebagai Tuhan di dalam Perjanjian Lama, yang ada pribadi Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus. Itu tanggapan saya. Dan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ketika kalian mengatakan bahwa Yesus ini penyelamat, pertanyaan saya, kapan dia menyelamatkan dan di mana dia menyelamatkan? Atau kalian mau, itu satu pertanyaan sebenarnya sih. Atau mau dijadikan satu, udahlah, kapan dia menyelamatkan, itu aja deh ya. Nanti dibilang saya korup lagi dengan banyak pertanyaan. Ya, pertanyaan saya adalah kapan sih Yesus ini menyelamatkan? Dalam Bible loh ya, kapan menyelamatkan orang gitu. Itu ya. Teman-teman, dan perhatikan sekali lagi, saya lagi menegaskan nih, kalau betul kata Kores, kalau ajaran Islam itu tuh merujuk kepada secara epistemologi itu ke ring satu, yang ngajarin tuh ya perkataan Nabi Muhammad, bukan orang lain, bukan doktrin sana, doktrin sini, tapi Nabi Muhammad. Allah katakan, Qul huwallahu ahad, jelas konsep tauhid. Terus Allah as-salam, Al-Quran ayatnya ya. Kemudian Nabi Muhammad menyelamatkan, itu bahkan mengeluarkan orang dari neraka dengan syafaatnya, itu ada. Apalagi ya,
Itu sih yang perlu kita jabarkan ya teman-teman ya. Nanti kalau masalah tebus menebus ya seperti aku bilang, amalan soleh itu bisa menggugurkan dosa. Tuhan tidak butuh tumbal manusia yang baik yang tidak berdosa lalu dipindahkan dosa ke dia ya, melainkan Allah banyak cara untuk mengampuni dosa tanpa harus mati gitu ya. Mungkin begitu. Itu dulu ya tanggapan aku terhadap prolognya Oki dan Arif yang banyak sekali kontradiksi dengan ayat ataupun dengan doktrin lainnya. Sekarang ini waktunya Oki ya. Kita minta Oki untuk bertanding, silakan diterima. Kores ada di tempat, Kores. Oke, udah mulai ya. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak untuk Bang Kores dan Riva untuk tanggapannya. Nah, jadi narasi saya tadi jangan dipotong ya. Saya tadi bilang, yang menyelamatkan itu harus manusia. Maka dari itu, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Seperti yang saya utarakan tadi, manusia ini kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Bahkan diciptakan hampir sama dengan Allah. Mazmur 8 ayat yang ke-6. Maka yang menyelamatkan harus manusia. Maka dari itu, Tuhan Yesus itu nujul menjadi manusia. Sang firman itu menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menebus kita sebagai orang berdosa. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Jadi narasi saya jangan dipotong. Setelah saya bilang, yang menyelamatkan harus manusia. Maka dari itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Itu yang pertama saya menanggapi. Dan yang kedua, Matius 5 ayat yang ke-20. Saya bacakan. Sebentar ya. Aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak melampaui kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lah memang Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa agama? Tidak. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa satu agama pun. Maka saya berani bilang, agama di dalam iman Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Iman dan percaya kita kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada Tuhan Yesus datang membawa agama. Agama tidak menyelamatkan. Nah, Matius 5 ayat 20. Di situ tidak mengajarkan agama. Melainkan Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebenaran dan keadilan yang lebih dalam. Teman-teman tahu, orang-orang Farisi itu hidup keagamaannya seperti apa? Di luarnya nampak beragama, tapi sebenarnya yang sedang mereka hinggap itu kebudayaan. Ini ya. Jadi saya tanggapi dua. Nah, saya mau menanggapi narasi dari Bang Kores. Bang Kores tadi bernarasi, dosa bisa dihapuskan dengan amalannya. Ayat hadis ini juga pernah saya bawakan untuk Riva. Saya minta datanya dengan Bang Kores, di mana amal itu bisa menghapus dosa. Saya minta datanya di dalam Al-Quran dengan Bang Kores. Karena saya punya hadis, Bang. Ini saya bukakan datanya. Hadis Muslim 5037. Rasulullah bersabda, ini Nabi Muhammad ya. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh karena amalnya. Letterlek di sini tertulis. Seperti apa ini? Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh karena amalnya. Dikatakan tidak juga Tuhan. Wahai Rasulullah, beliau menjawab, tidak juga aku kecuali bila Rabb-Mu melimpahkan rahmat padaku. Tertulis di dalam hadis Muslim 5037. Amal tidak menyelamatkan. Nah, ketika Bang Kores tadi bernarasi, kalau amal itu bisa menghapus dosa, saya minta datanya itu di dalam Al-Quran. Ayat keberapa? Surat keberapa? Ayat keberapa? Amal itu bisa menghapus dosa. Karena di dalam hadis Muslim 5037 tertulis secara letterlek, amalan tidak menyelamatkan. Kalau kita bicara kontradiksi, apa yang disampaikan Bang Kores berkontradiksi dengan hadis Muslim 5037. Karena tertulis secara letterlek, amal tidak menyelamatkan. Saya minta datanya setelah ini dengan Bang Kores ya. Karena Bang Kores tadi sempat bilang, kebenaran itu kita berbicara menggunakan data dan dalil. Nah, saya punya dalil. Saya punya data, kalau amal itu tidak menyelamatkan. Di dalam hadis Muslim 5037. Saya minta datanya dengan Bang Kores. Di dalam Al-Quran Bang Kores, kalau amal itu bisa menghapus dosa. Itu narasi dari Bang Kores yang saya catat. Bang Kores tadi menyampaikan dosa bisa dihapuskan dengan amalan baik. Saya minta datanya itu di dalam Al-Quran. Di mana dosa itu bisa dihapuskan dengan amalan baik. Terus seperti apa Bang Kores menanggapi hadis Muslim
37. Saya rasa cukup. Silakan, Bang Arif. Sebentar ya, biar mirip aja yang undang ya, biar enak. Ya. Belum selesai waktunya Oki. Sudah ada. Memang harus Unirifa, nggak bisa kita lagi, nanti double ya. Enggak, Silakan. si Oki belum selesai waktunya. Selesaikan dulu Sudah habisan. Iya. Sudah habis. Oke, Ya, sudah berarti sudah muncul. belum muncul ininya. Belum muncul. Nggak apa-apa, kita nunggu saja. Oke, udah ya. Oke, siap-siap Arif. 1 2 3. Diterima, guys. Oke, teman-teman sekalian, ini tadi ya mereka coba pelintir kita punya prolog pembukaan terkait tentang kesan kita ya. Jadi kita sudah menyampaikan tadi teman-teman sekalian bahwa memang di dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah itu tidak ada pengampunan dosa. Dan ketika saya mengatakan bahwasanya itu Tuhan menuntut kesempurnaan, bukan berarti nanti akan masuk kepada Elia, Henokh. Itu mereka adalah orang-orang yang mendapatkan dispensasi. Ya, dispensasi itu adalah anugerah khusus yang diberikan kepada mereka karena mereka bergaul erat dengan Tuhan. Itu Henokh, ya, bahkan Elia yang diangkat dengan keretanya sendiri. Ya, tetapi kan tidak semua orang demikian. Tuhan menuntut kesempurnaan. Kesempurnaan dalam hal apa? Untuk tidak cacat dalam melakukan peraturan-peraturan Taurat. Hukum Taurat itu ada supaya tahu itu dosa. Di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 12 sampai ke-13 dikatakan bahwa dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Karena adanya hukum Taurat, maka dosa itu diperhitungkan dan dosa itu harus dihapuskan. Ya, dan di dalam penghapusan itu harus Adam yang kedua. Ada yang pertama itu kan udah gagal dalam melakukan perencanaan dan kuasa otoritas yang diberikan kepada mereka karena mereka memberontak dengan melanggar aturan Allah. Tetapi di dalam Roma 5 ayat 19 berkata apa? Ya, jadi sama oleh ketidaktaatan satu orang yaitu Adam membuat orang menjadi orang berdosa. Demikian juga pula oleh ketidaktaatan satu orang membuat semua orang menjadi orang benar. Nah, jadi kesempurnaannya saya maksud adalah kesempurnaan melakukan Taurat. Sekarang siapa ya yang bisa taat melakukan 10 hukum Taurat? Ya, 10 hukum Taurat yang diberikan kepada Musa. Tidak ada yang sempurna untuk melakukan hal itu. Maka yang melakukan itu hanya Allah yang telah menjadi manusia melalui firman-Nya. Yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Ya, di mana kita bisa melihat ya kesempurnaan Yesus di dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang tunggal, yang taat dan takluk kepada hukum Taurat supaya menyelamatkan mereka yang telah takluk pada Taurat. Sehingga dengan demikian kita dibenarkan oleh Yesus Kristus. Itu. Nah, terkait tentang Imamat pasal 5 ya, ayat yang ayat yang ke-11 di bawah Kores itu tapi di situ ada tepung ada tepungnya yang digunakan, ada burung tekukur atau dua merpati, maka sudah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya ia 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus. Ini adalah solusi jika dia tidak bisa mempersembahkan kurban. Karena dalam ayat 8 dikatakan dari ayat 7 ya, itu sudah dijelaskan dulu Bung Kores. Tapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuat itu haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Kalau dia tidak bisa menyiapkan itu, baru solusi yang berikutnya tadi, Bang. Ya, makanya dalam ayat 9 sedikit dari darah korban penghapus dosa itu harus dipercikannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya harus ditekan keluar pada bagian bawah mezbah, itulah korban penghapus dosa. Tetapi jika tidak mampu, maka ada solusi itu tadi. Makanya saya katakan bahwa hukum penebusan dosa dengan kurban, dengan tepung, dengan apapun yang diperlakukan dalam zaman Musa itu hanya bayangan. Semuanya itu tidak kekal, itu hanya sementara. Ya, kok saya dibatasi ya? Sama saya juga tadi. Makanya suruh tap-tap itu. Aduh, teman-teman, tolong diikuti tadi caranya, teman-teman. Ini aduh, waktu saya habis nih. Tolong teman-teman di tap-tap itu love orange-nya juga. Yang ada tulisan 78-nya itu, tolong teman-teman. Ya, jadi teman-teman saya teruskan. Jadi itu ya jawaban untuk Kores. Ya. Nah, terkait tentang Matius pasal 5:20 tadi sudah dijawab oleh Bang Oki ya. Bahwa memang Yesus menegaskan itu memang. Justru Yesus menekankan di situ. Kalau Anda mengharapkan kebenaran karena agamamu, kalau metode agamamu tidak lebih baik daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itu artinya bahwa Yesus sedang membatasi bahwa agama itu tidak menyelamatkan Anda. Karena agama itu dari bahasa Sanskerta. Ya, yaitu apa? Itu tidak, agama itu kacau. Agama itu tidak kacau. Jadi agama itu tidak menyelamatkan, tapi Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dialah ya jalan menuju kepada surga itu.
Nah, terkait pertanyaan, mungkin barangkali hampir sama dengan Bang Oki, tapi agak berbeda. Tadi kalau penebusan dosa itu ditebus oleh Allah sendiri, tidak menggunakan apa-apa, Dia sendiri yang menghapuskannya. Bagaimana ya dengan Sahih Muslim 4971, di mana di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, gitu loh. Jadi penebus nanti Uni Rifa dan Kores itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan Kristen ya, karena kami bukan Nasrani. Nah, jadi artinya di sini Yahudi dan Nasrani lah yang menjadi penebus bagi umat Islam. Jadi bagaimana kemudian Allah lah sendiri, Allah yang tauhid itu yang nanti akan menghapuskan dosa kalian. Sementara dikasih tumbal tuh, manusia juga dikasih tumbal itu, Yahudi dan Nasrani. Silakan monggo nanti siapa saja yang jawab, boleh Uni Rifa, boleh juga Bang Kores. Oke, sekian waktu saya habis. Ini Oki sama Arif menanggapi doang, mengklarifikasi enggak. Maksudnya harus diklarifikasi dong tadi kalau udah kontradiksi gitu. Dan berikut ketika kita bahas mengenai amalan itu ke penebusan, bukan ke penebusan, dia ke menghapus dosa dan menghapus keburukan, bukan ke keselamatan. Keselamatan itu datang dari Tuhan sendiri, sebagaimana hadis yang dibawakan gitu. Dan gue nggak pernah bilang ketika dosa terhapuskan maka ke keselamatan, enggak. Dosa terhapuskan itu karena perbuatan itu amal gitu. Jadi mohon tetap keep up dengan apa yang gue sampaikan. Nah, ini data-datanya ketika perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapus dosa sebagaimana yang tadi Unik bawakan di Lukas 7:47. Misalnya kita bawa di ini dalam Musnad Ahmad 487. Nabi bersabda, sesungguhnya salat-salat wajib itu dapat menghapuskan dosa-dosa seperti air menghilangkan kotoran. Anjir, keren Kores. Kalau ditanya langsung to the point menjawab. Nah, terus berikutnya ada, ini dari Nabi bersabda, sini Sahih Muslim 4744. Pada suatu ketika ada orang-orang yang melewati sebatang ranting pohon yang menjuntai ke jalan, kemudian orang tersebut berkata, demi Allah, saya akan menyingkirkan ranting pohon ini agar tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat. Akhirnya orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Dar, selamat datang di kebenaran. Lagi-lagi amalan. Berikutnya Sahih Muslim. Berikutnya kalau mau di ayat Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 25, sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya gitu. Lunas langsung. Tapi karena gue orangnya baik dan dermawan, gue tambah lagi dalilnya untuk menjawab. Ini ada di surah Hud ayat 114. Batu kemenangan dulu. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Apa itu perbuatan-perbuatan yang buruk? Dosa. Surah Hud ayat 114 gitu. Jadi itu jawabannya. Berikutnya soal Sahih Muslim 4671. Tunggu. Nah, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya setiap musibah yang menimpa seorang muslim itu adalah sebagai penghapus dosa juga ya. Tuh gitu. Ini yang gue bilang di awal. Semua yang gue bilang di awal itu selalu ada dalilnya. Nah, sekarang kita jawab juga yang siapa? Yang Arif ya, Arif. Nah, Arif membawakan Sahih Muslim 4791, tapi dia nggak menjelaskan secara menyeluruh. Ketika dibawakan di sini kalau kita baca nggak ada menebus dosa di sini ya. Di sini katakan lalu Allah mengampuni dosa-dosanya ketika kaum muslimin datang membawa dosa sebesar gunung. Jadi Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, gitu. Jadi bukan penebusan ini, itu dosa-dosanya sudah diampuni duluan, lalu kemudian dosa-dosanya dikasihkan kepada Yahudi dan Nasrani. Tanpa dikasihkan kepada Yahudi dan Nasrani, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya duluan. Berbeda dengan Kristen, gitu. Tapi karena Kores baik, kalau mau dibawakan ke sana nggak apa-apa, gitu. Ketika Allah mengampuni dosa-dosa lalu dibilang menebusnya itu untuk orang Yahudi dan Nasrani, kenapa? Karena mereka dalam Al-Bayyinah ayat 6 dikatakan begini. Al-Bayyinah 6. Nah, di sini dikatakan begini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi ini orang-orang kafir ini dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, itu kan ke neraka jahanam tuh. Nah, itulah kenapa penebusan itu bukan orang yang kudus, tapi orang yang bercela, cacat, berdosa. Gitu. Itulah kenapa ini seirama dengan Amsal 21:18, kawan-kawan. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi penebus dosa itu kalau mau dibawakan, itu tuh orang fasik.
Nah, di sini yang gue bingung, kenapa kawan-kawan Kristen ketika bilang Yesus itu penebus dosa, tidak melihat Amsal 21. Karena kalau dibilang Yesus penebus dosa, artinya Yesus Kristus itu Yesus yang orang fasik. Orang fasik ini orang berdosa, orang yang akan masuk neraka. Kok bisa-bisanya orang fasik menebus dosa orang yang benar gitu? Kok bisa-bisanya di Amsal dibilang begitu? Padahal Yesus Kristus katanya orang kudus. Gitu kawan-kawan. Kalau mau dibawa ke penebusan dosa Sahih Muslimnya. Thank you. Hehehe. Oke, pertama pertanyaan Oki sudah terjawab sama Korea, sudah dibawakan dalil Al-Quran dan juga hadis, diperkuat hadis. Pertanyaan dari si Arif juga sudah dijawab sama Korea tentang hadis itu. Saya hanya memperkuat saja dan menanggapi argumen kalian tadi. Oki membawa Yohanes 1 ayat 1. Pertama Oki, kitab Yohanes 1 sampai 14 ini bukan perkataan Yesus, padahal ini adalah ajaran fundamental. Kalau kalian bilang kami menjawab dengan Alkitab, kami menjawab dengan Alkitab, iya, masalahnya dalam kitab kalian itu kan tidak semua adalah perkataan Yesus, tapi bercampur dengan pendapat orang lain seperti pendapat Paulus dan juga hasil analisis atau wawancara dari Lukas menurut pendapat orang. Kalau kalian membawa itu nggak apa-apa, tapi itu menimbulkan pertanyaan lain juga. Dalam Yohanes 1 ayat 1 itu, ayat ini dimaknai secara literal oleh Oki bahwa firman itu telah menjadi manusia. Coba bayangkan kalau seandainya saya ganti, konsisten nggak Oki gini. Kalau kita ini pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman ini adalah Allah teman-teman ya, dan firman ini menjadi manusia. Perhatikan teman-teman, kalau kita ganti firman ini menjadi Yesus teman-teman, pada mulanya Yesus itu bersama Yesus atau bersama Allah, dan Yesus itu adalah Allah ya. Nanti Oki jadi oneness sama kayak Mikana ya. Nah, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu dan Yesus itu menjadi daging ya. Pada mulanya Yesus bersama Allah, Yesus itu adalah Allah. Nah, kalau seandainya Yesus adalah Allah dan yang di surga juga adalah Allah ya, ada dua konsekuensi. Kalau tidak politeis, kalau enggak oneness. Ini Tritunggal gagal di sini ayat ini. Ini ayat untuk orang oneness. Kenapa? Allah yang adalah firman itu menjadi manusia. Ya, Allah yang firman itu, yang Allah itu menjadi manusia. Ini Tritunggal hancur babak belur nih. Ini ayat orang oneness nih. Kalian berdua gagal total di sini ya. Di kulit ya masih Maliki sama Mikana. Nah, yang kedua, makanya doktrin itu berbahaya kalau nggak diajarkan sama ring satu, yaitu para nabi. Karena konsepsinya nabi yang harus ajarkan, tapi kalian kan enggak. Konsepsi pengajaran kalian dapat dari bapak-bapak gereja. Oke, udah bilang kemarin di abad keempat munculnya tentang Trinitas itu. Jauh sekali dari Yesus, 400 tahun coy dari Yesus ya. Nah, kemudian pertanyaan saya belum dijawab. Kapan Yesus menyelamatkan? Bahkan Kores sudah kasih pertanyaan belum sama mereka? Aku nggak tahu tuh Kores sudah kasih pertanyaan atau belum. Kapan Yesus menyelamatkan? Pertanyaan aku itu. Nah, kemudian Arif bilang bahwa orang Yahudi Nasrani itu jadi tumbal. Tidak, Arif. Ingat ya, Yahudi Nasrani yang dimaksud itu Yahudi Nasrani yang ingkar. Ya, mereka yang tanpa dosa kami pun mereka tetap masuk neraka jahanam. Jadi mereka emang udah layak masuk neraka. Bukan berarti mereka seperti Yesus, orang benar yang soleh, dijadikan tumbal seperti suku Inka tuh, perawan-perawan suci, anak-anak bayi tuh, dewa Molok tuh, dewa anak-anak bayi yang nggak bersalah apa-apa tuh ditumbalin. Nah, itu baru penumbalan. Ya, kalau orang yang udah masuk neraka cuma ditambahin doang siksaannya, tapi dia kan udah memang kekal di neraka. Ya kan, orang kafir itu kekal di neraka, khalidina fiha abadan. Dan surah Al-Baqarah ada. Lalu kata si Arif, amalan tidak menyelamatkan. Loh, gimana sih? Ya, bukankah tadi saya sudah tunjukkan perempuan itu diselamatkan karena dia mengasihi, bukan karena beriman sebagai Yesus sebagai Tuhan dan menerima kasih karunia dari curahan darah Yesus. Yesus belum meningsoy pada waktu itu. Nah, jadi Harif juga nih agak blunder nih. Henok Elia itu bergaul, dapat dispensasi dari Tuhan. Ya, kalau begitu hancurlah doktrin bahwa semua manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, semua manusia sudah berdosa. Berarti ada yang sempurna. Berarti bukan cuma Yesus satu-satunya sempurna, si Henok dan Elia. Karena mereka tuh jus ke surga tanpa Yesus, tanpa darah, tanpa kematian. Ya gugur lah. Saya menggugurkan Arif menghancurkan doktrin tentang semua manusia berdosa loh. Karena upah dosa adalah maut loh. Henok Elia nggak meningsoy dek. Ya, ini nih tentang Henok Elia ini jadi menghancurkan banyak doktrin nih. Menghancurkan dosa waris. Karena Henok Elia nggak berdosa, buktinya dia langsung diangkat ke Tuhan. Oh, kan mereka bergaul dengan Tuhan. Ya, kalau memang ternyata ada yang bergaul dengan Tuhan, berarti ada yang bisa menjalankan hukum Tuhan dengan sempurna. Ya, oke, aku ulangi pelan-pelan seperti yang aku sampaikan tadi. Di awal aku menanggapi Oki yang membawa dalil tentang bahwa satu-satunya yang menyelamatkan itu adalah manusia, tapi Kores membantah dengan yang menyelamatkan adalah Allah, Elohim atau Theos. Maka Oki membela diri dengan membawa Yohanes 1 ayat 1. Sementara Yohanes 1 ayat 1 itu adalah pertama bukan
pengajaran Yesus ya, bukan konteks ayat menjelaskan bahwa anak manusia yang adalah jelmaan firman Tuhan meningsoi untuk menyelamatkan. Ya, aku pakai bahasa yang baik nih. Nah ya, kemudian ketika kita bahas dalam ayat Yohanes ini teman-teman itu sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, karena nanti ini ayat untuk orang Yohanes tepatnya. Kenapa? Pada mulanya firman, firman bersama Elohim. Ternyata firman adalah Elohim. Apakah firman adalah Elohim yang menjadi manusia ini adalah Bapa? Kalau dijawab nanti, blunder nih Tritunggal nih dua-duanya jadi Yohanes nih, syahadat Yohanes nih dua-duanya nih, ikut Mikana, ikut si Malikil nih ya. Kalau bukan berarti ya firman bukan Allah. Kalau firman adalah Allah, ya udah berarti potensinya mereka politeis ya, sama seperti Sofiatul pernah ngajarin nih. Anak manusia adalah manusia. Ya iya, anak gue. Berarti ada berapa manusia tuh? Manusia sebagai ibu, manusia sebagai anak. Berarti ada 2 manusia nih. Kalau ya anak Allah ya Allah sendiri, ya udah konsekuensinya politeis. Maka di sini tidak ada dalil Tritunggal, tapi justru kalau tidak politeis, kalau tidak yaitu apa? Oneness. Kenapa? Pada mulanya firman bersama Allah, maka firman adalah Allah. Kalau firman adalah Allah dan dia ternyata juga esensinya Allah, maka ada 2 nih entitas. Atau si Allah ini adalah firman yang menjelma, maka ini oneness. Ya, coba dijelaskan nanti itu. Nah, yang kedua adalah pertanyaan saya tidak dijawab tadi, kapan Yesus menyelamatkan ya, kapan Yesus menyelamatkan. Aku nggak tahu Kores sudah bertanya atau belum. Aku ulangi seperti apa yang aku sampaikan tadi. Arif mengatakan bahwa di Yahudi Nasrani itu ditumbalkan. Tidak, penumbalan itu kan gini nih, orang yang tidak bersalah dan berdosa dilimpahkan kejahatan kepada dia. Tapi kalau Yahudi Nasrani kan memang udah tepat masuk neraka ya, dia udah masuk neraka, memang ada nggak adanya dosa umat Islam tetap masuk neraka, itu bukan penumbalan ya. Kemudian menjawab amalan tidak menyelamatkan. Saya tadi bawa kitab Lukas di mana perempuan yang bersundul itu diselamatkan karena dia banyak berbuat kasih. Jadi penjelasan Arif itu batal di situ bahwa amalan baik tidak menyelamatkan ya. Ajaran Paulus dibantah juga sama Yesus bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa darah, iman barulah menyelamatkan. Tidak, justru di situ berbuat kasih menyelamatkan dan tidak ada darah yang tertumpah, dan Yesus tidak satu-satunya jalan keselamatan. Dibantah juga dengan hadirnya Henok dan Elia yang auto surga tanpa meningsoi lebih dulu. Sementara katanya upah dosa adalah maut, semua manusia sudah berdosa, tidak ada yang mampu menjalankan perintah Tuhan. Giliran Henok Elia ternyata dapat dispensasi karena bergaul hebat dengan Tuhan. Artinya ada dong manusia yang sempurna selain Yesus. Yesus saja harus mati dulu, meningsoi dulu baru ke surga, sementara Henok Elia nggak perlu meningsoi. Ini penjelasan itu sangat ambigu dan sangat bertentangan. Nah, lanjut. Jadi pertanyaan Oki sudah terjawab, pertanyaan Arif terjawab, sama Kores sendiri tanpa perlu aku tambahkan. Aku hanya memaniskan bahwa tidak ada penumbalan Yahudi dan Nasrani karena mereka memang sudah masuk neraka jahanam. Apalagi ya, intinya itu aku tekankan kembali, tolong jawab pertanyaanku, kapan si Yesus menyelamatkan, dalilnya secara eksplisit kalau ada, kalau nggak ada juga tersirat juga nggak apa-apa, biar kita bahas ya. Kores tadi udah bertanya atau belum, aku nggak tahu. Pertanyaanku, kapan? Ini berkaitan dengan waktu ya. Kapan Yesus menyelamatkan? Karena mohon maaf, di dunia dia tidak menyelamatkan, tetapi hanya janji menyelamatkan. Seperti dia waktu di tiang salib, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tiba-tiba dia meningsoi. 3 hari kemudian baru bangkit, 40 hari kemudian baru naik ke surga. Si laki-lakinya tidak terbukti dia pindah ke surga karena nggak ada dalil yang mengatakan si laki-laki jahat itu masuk ke surga. Cuman ya kalau gitu kan sama aja kayak aku janji nih, hari ini juga Oki bersama Uni di Ternate. Si Oki masih tetap di rumah dia. Itu kan klaim yang tidak terbukti ya. Jadi kapan sih Yesus ini menyelamatkan gitu ya? Kapan ya? Kalau di dunia ya kapan memasukkan orang ke surga, terbuktinya seperti apa? Kalau di akhirat, di surga, ya kapan dia menyelamatkan orang masuk surga gitu. Itu dalilnya ya. Oke, mungkin sudah cukup dari Uni ya. Uni mau pokoknya pertanyaan ini dijawab karena Uni mau catat. Mungkin itu saja. Silakan ke Uni sudah selesaikan saja begitu. Masih banyak waktu kah? 15 detik. Oke. Ya udah, kita habiskan waktunya dengan mengucapkan, teman-teman jangan lupa ya kalau seandainya kalian lihat akun aku, follow semua. Tapi ingat yang ada akunnya, aku buka cam tuh. Jangan yang ada Unrival 13 itu bohong ya, banyak akun cloningan aku. Ingat ya, pastikan itu akun aku langsung di follow biar dapat notif ya. Yang di YouTube, maaf kalau ada terpotong-potong karena biasalah. Aku ini kan sangat dibenci sama admin TikTok nih. Mudah-mudahan bukan Kristen ya admin TikTok ya. Canda. Oke, udah clear. Kalau saya duluan, saya mau menanggapi dulu ya. Apa yang menjadi narasi Uni? Tadi sebelum kepotong, Uni ada bernarasi seperti ini. Gimana kalau Yohanes 1 ayat 1 itu? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Gimana kalau kata di situ kita ganti Yesus? Pada mulanya adalah Yesus, Yesus itu bersama-sama dengan Yesus, Yesus itu adalah Yesus. Nah, untuk apa saya menanggapi? Ketika itu tidak tertulis di dalam Alkitab saya, dalam kitab suci kami. Jadi bukan hal yang harus ditanggapi.
Ketika saya bertanya dengan Unilipa, saya tidak mengganti sedikit pun apa yang tertulis di dalam hadis ataupun Al-Quran. Kita bicara kontekstual. Kita bicara apa yang ada aja yang tertulis. Kita akan membahas apa yang tertulis. Bukan kita ganti-ganti. Ayat Alkitab itu kita ganti. Pada mulanya adalah Yesus, Yesus itu bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus itu adalah Yesus. Itu. Karena apa? Ketika saya bertanya tentang hadis, saya tidak merubah sedikit pun apa yang tertulis di dalam hadis. Dan saya tidak menganalogikannya dengan pikiran saya. Saya cuma bertanya yang tertulis, tolong dijelaskan. Itu aja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kapan Tuhan Yesus itu menyelamatkan? Tuhan Yesus menyelamatkan itu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. 1 Korintus 6 ayat yang 20, Tuhan Yesus menebus kami dengan darah yang mahal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 5 ayat yang 8, tetapi Allah menunjukkan kasih pada kita ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4. Sebab pertama-tama aku terima dan aku beritakan kepadamu bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa dikuburkan dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang suci yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saya sudah menjawab menggunakan data dan dalil. Oke, saya menanggapi jawaban dari Bang Kores. Yang saya tanya tadi dengan Bang Kores. Bang Kores tadi awalnya tidak bilang kalau dosa itu bisa dihapuskan dengan amalan baik. Saya tanggapi dengan hadis Muslim 5037. Terus Bang Kores membawa Al-Baqarah 25. Oke, itu menjawab untuk pertanyaan saya. Di mana tertulis di dalam Al-Quran tentang amalan itu bisa menebus dosa. Tertulis di dalam Al-Baqarah 25. Saya akui itu ada. Tapi Bang Kores tidak menjelaskan. Kenapa? Bertentangan dengan hadis Muslim 5037. Bang Kores tidak menjelaskan itu tadi. Karena di akhir tadi saya bertanya, kenapa ini berkontradiksi? Sedangkan di hadis Muslim 5037, bentar ya, saya bacakan biar enak teman-teman ya, pakai datanya. Bang Kores tidak menjelaskan ini. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan, tidak juga Tuhan, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Rohmu melimpahkan rahmat padaku. Itu Bang Kores tidak menjelaskan itu. Kenapa bertentangan? Nah, terkait dengan hadis Muslim yang dibawakan Bang Arif tadi ya, di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini bisa saya pertegas lagi dengan hadis Muslim 4936. Demi zat dan yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya. Setelah itu Allah mengganti kalian dengan umat yang berdosa, sehingga mereka akan memohon ampunan kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Nah, seperti apa Bang Kores menanggapi dua hadis yang saya bawakan? Hadis Muslim 5037 dan hadis Muslim 4936. Saya tidak bermaksud apa-apa, saya cuma membaca yang tertulis, dan ini berkontradiksi dengan apa yang Bang Kores sampaikan ya. Saya tidak mempelintir ke sana kemari, kita baca yang tertulis dan kita bertanya yang tertulis di dalam hadis tersebut. Saya minta penjelasannya, dan kalau bisa menggunakan data dan dalil. Nah, kalau ada pertanyaan lain yang belum sempat saya tanggapi, saya minta maaf sebelumnya, mungkin nanti Bang Harif bisa menanggapi, karena tadi terpotong, saya lupa. Kalau udah lagi asik-asik diskusi, blok kepotong itu ngeblank lagi kita harus mulai pelan-pelan lagi. Silakan, mungkin saya rasa cukup, silakan diambil waktunya Bang Harif, digunakan. Iya, baik ya. Jadi saya pikir tadi apa yang ditanyakan oleh Nilifa sudah dijawab ya. Terkait nanti ya saya akan tanggapi tentang Henok dan Elia ya. Kenapa kemudian mereka itu diselamatkan oleh Tuhan, lalu berarti gugur dong ya konsep penebusan dosa oleh kematian Yesus Kristus, kan begitu ya. Nah, jadi teman-teman, gimana ya waktunya ini gimana ya? Silakan dimulai lagi waktunya. Iya. Ini waktunya masih belum ya? Belum. Ya, buat teman-teman Kristen jangan lipet-lipet ya teman-teman ya, biar enak diskusinya ya. Ya kalau memang ada lipet-lipet jangan ya teman-teman ya, biar enak diskusi. Silakan. Sudah. Iya, baik. Saya langsung ke Kores saja. Saya tidak tahu tadi apa pertanyaannya, tapi saya cuma mau menanggapi pernyataan Kores saja. Karena tadi Kores bilang begini, bahwa semua Al-Quran itu kan adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan gitu ya. Kalau saya tidak salah tadi nanti diluruskan lagi kalau salah itu ya. Tapi saya dengar tadi Al-Quran semua adalah perkataan Allah. Tapi ketika saya melihat ini justru bertentangan di dalam surat Al-Hajj ya. Dalam surat Al-Hajj 40 ya. Ya.
Di sana dikatakan ketika saya harus buka dulu ya, Al-Hajj. Aduh, ini yang bikin saya lama ini. Itu nanti pertanyaannya itu siapa yang berbicara di situ dalam ayat 40 itu, Bro. Ya, nanti itu tolong ditanggap, dijelaskan karena ini agak sedikit ini ya. Oh, Al-Hijr. Al-Hajj 40. Aduh, waktu ya. Saya agak lama kalau saya buka Al-Quran ini. Saya harus pelan-pelan karena oke ya, dikatakan di sini yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biar Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah yang orang Yahudi dan sebagainya. Nah, ini yang saya mau tanyakan di sini bahwa kalau memang Al-Quran itu semua murni perkataan Allah, ini siapa yang berbicara di sini? Ya. Dan kepada siapa dia berbicara? Bro Kors nanti bisa menegaskan ini. Ya, Allah berbicara dalam hal ini atau Muhammad yang berbicara atau siapa yang berbicara? Pertanyaan kurang lebih demikian. Ya, ini kan memberikan ketegasan ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi Bang Kors juga mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu di neraka. Ya, saya lihat ini cukup bertentangan ya dengan surah Al-Baqarah 62 ya kawan-kawan ya. Itu justru Al-Baqarah 62 itu dikatakan apa tentang orang kafir? Ya, saya bawa dulu 62-nya. Ya, nih, ya perlu saya putar kamera ya. Ya sampai saja. Oke ya, di sini sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Dari Tuhannya, bro. Jadi Tuhannya lah yang akan menyelamatkan mereka, bukan memang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang Sabi ini mereka punya Tuhan. Dan karena mereka beriman kepada Tuhan, kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi mereka justru diberikan kebahagiaan oleh Tuhannya, Bro Kores. Ya, jadi itu gugur apa yang menjadi pernyataan dari Bro Kores. Ya, terkait Unirifa soal penebusan dosa itu bahkan Tritunggal tadi dia coba frame dan benturkan dengan oneness. Saya katakan bahwa saya kira Unirifa itu tidak belajar tentang doktrin Tritunggal dengan benar. Ya, kami bantah habis tentang oneness. Ya, tadi Bang Oki sudah singgung dalam Yohanes 1 ayat 1. Dalam Yohanes 1 ayat 1 itu kita sudah itu final di situ. Bahwa firman itu ya bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi firman itu yang adalah Yesus, tidak mungkinlah dia itu pribadi Bapa. Berbeda dong, suara saya dengan tubuh saya itu berbeda Unirifa. Itu tidak sama, tidak bisa disamakan. Ya. Nah, terkait tentang Elia dan Henok, saya katakan itu dispensasi, termasuk orang jahat yang tadi Anda bicara tentang itu. Yesus katakan, hari ini engkau akan ada bersama aku dengan dalam Firdaus. Nah, kapan Yesus menyelamatkan? Sekaligus saya berikan jawaban itu, ya, bahwa Yesus menyelamatkan ketika dia ya memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Ya, dia mati di kayu salib dan bangkit. Disitulah, sejak itulah dia menyelamatkan. Maka dikatakan semua orang yang percaya pada Yesus Kristus itu tidak akan binasa. Malahan dia memberikan hidup kekal. Dan sekaligus dia memberikan jalan. Karena tidak akan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga telah mengaruniakan Anak yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini berkesinambungan, ini sinkron. Dan ini sesuai dengan apa yang merupakan ya inisiatif Allah dalam penyelamatan umat manusia. Ya, nah jadi ini nanti tolong dijawab ya, bagaimana kemudian ya di dalam Islam itu kita bisa ya mengenal tentang konsep penebusan ini. Tadi katanya kalau mau dosa bisa dihapuskan dengan sendirinya ya kan, dengan akal, dengan amal, dengan perbuatan baik. Nah sementara hadis-hadis yang kita bawa tadi dengan Bang Oki itu justru amal tidak membawa satupun orang ke dalam surga. Jadi buat apa perbuatan baik? Jadi konsep keselamatan itu yang jelas seperti apa di dalam Islam. Ya, Allah menyelamatkan itu pakai apa? Karena Allah tadi sudah katakan tadi dalam kekristenan itu Tuhan menuntut kesempurnaan. Harus sempurna dalam melakukan 10 hukum. Anda lakukan 1, Anda lakukan 9, tapi satu waktu habis. Gugur. Yang ke-9. Ya, oke, silakan. Habis. Iya, jadi tidak ada yang bertentangan kalau misalnya memang Oki dan juga Arif itu membaca surah Al-Baqarah ayat 25, surah Maryam ayat 60 yang gua bawakan di sana gitu. Karena di mana perbuatan baik itu selalu bersanding dengan iman. Perbuatan baik itu selalu bersanding dengan iman. Jadi dalam Islam itu tidak seperti kawan-kawan Kristen yang penting hatinya, yang penting niatnya gitu kan.
Misalnya ada seorang wanita yang berbuat baik, tapi pakaiannya itu kelihatan buah dadanya, yang cupnya itu D atau F kayak gitu kan. Nah itu tuh buat di Islam itu nggak bisa, tidak bisa dibenarkan gitu, karena perbuatannya tidak baik, kayak gitu loh. Sehingga nggak bisa, yang penting hatinya, yang penting imannya. Kalau nggak percaya, kita lihat di sini. Nih tadi yang dibawakan, kan? Nah di sini nih. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Selalu bersanding amal perbuatan dengan iman itu, gitu. Jadi kalau misalnya perbuatannya tidak baik, maka imannya tidak dibenarkan. Tapi kalau misalnya perbuatannya baik dan imannya baik, maka ini baru berkesinambungan dan dijanjikan surga. Bukan pertentangan, tapi sebuah kesinambungan. Gitu, my bre. Tinggal dibaca aja yang benar gitu. Nah, ketika hadis yang ini lu bawakan, mana tadi? Sahih Muslim 4971. Di sana tidak ada satupun orang yang selamat karena amalnya. Kenapa? Karena harus dibarengi dengan ini. Ini nih. Harus dibarengi dengan mana tadi? Seperti di surah Al-Baqarah ayat 25. Harus dibarengi dengan beriman. Gitu. Harus dibarengi dengan beriman. Oke. Selamat datang di kebenaran. Gitu doang jawabannya. Oke. Nah, berikutnya surah Al-Hajj ayat 40. Ini siapa yang berkata? Karena kalau mau dilihat siapa yang berkata di dalam Al-Qur'an, sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar ayat 5. Bukan, ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Selamat datang di kebenaran. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran itu dari Allah. Mau surah apapun itu pengkisahannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang keunggulan dimiliki oleh Islam, tidak dimiliki oleh kitab suci manapun termasuk Kristen. Gitu, Bre. Nah, berikutnya apa lagi? Lalu kemudian soal Al-Baqarah ayat 62, dibilang di sini katanya dapat ini dari Tuhannya, kan gitu. Siapa dapat amal dapat pahala dari Tuhannya? Tuhannya siapa dulu yang dibahas di Al-Baqarah ayat 62? Dilanjutin karena surah Al-Baqarah itu panjang sampai 139. Nih baca di sini. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Selamat datang lagi di kebenaran. Yahudi dan Nasoro yang dibahas di 37 sampai 38, ini Tuhannya sama dengan umat Islam. Sama di situ ketika di zaman Nabi, Tuhannya Allah. Nah, kalau di Indonesia kenapa nggak sama? Karena kalian Kristen yang kebetulan datangnya dari pengajaran Eropa yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sedangkan Kristen-Kristen yang di Arab itu sama dengan Islam, Allah Tuhannya. Gitu. Jadi mohon dipelajari lagi sejarah tentang Kristennya. Buset, Kores kalau jawab keren banget ya. Next berikutnya. Nah, berikutnya sekarang gue akan kembali ke Kristenan gitu ya. Di mana ini masih belum dijelaskan oleh Oki dan Arif gitu. Jadi yang menyelamatkan di sini ini Allah atau manusia gitu. Karena kalau di Hosea 11 nomor 39 Allah bukan manusia, Bre. Kalian harus tegas di sini. Kalau misalnya yang menyelamatkan Allah, jangan bawa-bawa manusia. Tapi kalau yang menyelamatkan manusia, ya udah jelas. Karena Yesus itu manusia, sehingga kalian menuhankan manusia nanti jatuhnya. Keselamatan datang dari manusia jatuhnya. Karena tidak ada satupun bukti Yesus itu adalah firman. Tidak ada satupun saksi dan juga bukti penguat bahwa Yesus itu adalah firman di dalam kitab suci kalian. Buktikan kepada gue Yesus itu adalah firman. Di mana ketika Yesus itu posisinya masih firman, dia berkata-kata gitu. Saya adalah firman yang akan menjadi Yesus yang akan menyelamatkan kalian. Nah, kayak gitu-gitu lah. Kalau nggak ada ya jangan difitnah lagi-lagi kawan Kristen gitu. Firman dan Yesus itu dua hal yang berbeda. Firman itu perkataan Tuhan, Yesus itu seonggok daging yang namanya manusia gitu. Next, pertanyaan gue yang gue tanyakan adalah, dari tadi kan ngomongin keselamatan, penebusan. Tunjukkan, my bre, kawan-kawanku, Oki dan Arif, tunjukkan kepada gua satu orang Kristen yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekarang sudah berada di sorga. Tunjukkan. Oke, makasih. Aku tetap di penekanan nih. Dengarkan baik-baik, Oki dan Arif, tolong dicatat. Dengan adanya dalil Henok dan Elia ke surga tanpa kematian Yesus, karena Yesus belum ningsoy waktu itu, tanpa darah Yesus dan darah binatang apapun, artinya ada manusia yang berdosa. Kalau masih ngikutin dosa waris, berarti ada manusia yang berdosa yang diangkat ke surga tanpa darah. Gugur sudah menghapuskan dosa dengan darah, dengan menuhankan Yesus. Gugur sudah itu. Atau kalau kalian bilang, oh tidak, dia tetap berdosa, ya, artinya ada orang berdosa yang auto surga tanpa darah. Wah, ini berantakan nih. Ini 3 doktrin nih. Ya, suara Pin kedengeran, Pin.
Pin, Oh iya. suara keting kedengeran, Pin. Nah, dengan naiknya Henok Elia ke surga, itu pertama menghancurkan Yesus satu-satunya jalan. Karena Henok dan Elia nggak kenal Yesus. Waktu dia diangkat ke surga, Yesus belum jadi firman yang menjelma. Nah, Oki tadi agak sedikit keras ya, walaupun nggak marah mengatakan, Uni jangan ganti-ganti. Oki, yang ganti itu bukan Uni, Dek. Justru Kores tadi nanya. Justru Oki membenarkan Kores bahwa firman itu bukan Yesus dengan kemarahan Oki tadi. Bukan kemarahannya, dengan kritikan Oki tadi. Kan Uni nanya, kalau firman itu adalah Yesus, maka kita ganti nih. Kalau firman itu adalah Yesus, pada mulanya Yesus, Yesus bersama Allah. Ingat Oki, kalau Yesus bersama Allah, maka Yesus bukanlah Allah, karena dia bersama Allah. Kemudian tiba-tiba menjadi Allah kemudian. Atau jadi dua Allahnya. Nah, yang mengganti itu kalian Kristen lah saudaraku. Bahwa mengatakan bahwa firman itu adalah Yesus. Kok Uni yang mengganti? Uni nggak ganti. Uni cuma membaca sesuai yang tertulis, lalu menggunakan konsekuensi logik dari iman kalian. Firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lah, kan kalian yang bilang firman itu adalah Yesus. Uni ganti sesuai dengan doktrin kalian, lalu dibantah sama Oki. Lalu Oki nggak mau menanggapi itu. Kenapa? Ya itu meledak. Karena itu membluderkan diri memang. Karena bagaimana mungkin Yesus bersama Allah, ternyata Yesus adalah Allah, jatuh jadi oneness. Nggak mau dong Oki jadi oneness kayak Mikana. Ya kalau dikatakan bersama-sama bukan berarti Yesus adalah Allah. Ya udah kalau begitu politeis, bahaya banget nih. Maka ini mengguncang Trinitas. Bukan penekanan Trinitas, justru seperti Arif yang bilang tadi, ya bukan Uni yang ganti, tapi kalian Kristen yang ganti. Firman itu adalah Yesus, seperti pertanyaan si Kores ya. Kemudian pertanyaan ini tadi dijawab sama Oki sama Arif, sepakat bahwa kapan Yesus menyelamatkan? Waktu dia meningsoi di tiang salib. Wah, gimana nih? Bahaya dong ini ayat Mazmur. Nih dibaca nih ya. Nih bahaya nih. Berarti Tuhan yang perjanjian lama belum pernah menyelamatkan siapapun dong. Kenapa? Manusia diselamatkan ketika Yesus meningsoi di abad pertama. Kasihan banget nih manusia-manusia yang hidup sebelum Yesus, nggak ada yang selamat satupun. Padahal dalam kitab Mazmur kita baca, apa kata Tuhannya Bani Israel yang bukan Yesus ya? Nih Daud bernyanyi nih, bermazmur nih. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku pada hari kesangku. Aku berseru padamu. Walaupun ini dikatakan nubuatan buat Yesus, tapi di sini ini cerita tentang Daud, karena ini Daud yang bermazmur. Aku berseru kepadamu sebab Engkau menjawab aku. Nah, dengar nih, aku berseru kepadamu sebab Engkau menjawab aku. Sementara kalau ini nubuatan buat Yesus, Yesus kan berseru Eli Eli lama sabachthani, tapi dia kan nggak selamat, tetap meningsoi. Di sini enggak. Aku berseru kepadamu, tapi Engkau menjawab aku. Artinya dia selamat. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Kalau Yesus kan sama seperti manusia. Segala bangsa Kau jadikan datang sujud menyembah. Yesus enggak ada yang disujudin kecuali gereja ortodok ya. Jadi segala bangsa yang Kau jadikan akan datang mana? Bangsa mana yang datang mensujud kepada Yesus? Semua bangsa mana coba? Ini gagal nih nubuatannya nih. Di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri ya Theos, bukan Yesus. Nah, jadi kalau seandainya Arif dan Oki bilang bahwa ketika penyelamatan itu terjadi hanya ketika Yesus meningsoi, maka Tuhan perjanjian lama tidak pernah menyelamatkan siapapun. Lah itu Henok sama Elia kan udah selamat. Gimana ini kok kontradiksi begitu? Ya ampun, ini gara-gara doktrin sih mungkin ya. Nah terus kemudian tentang amal tadi dijawab sedikit ya. Nih aduh, diaju banding lagi, kok kayak gitu sih kalian. Ini aku di report, jahat banget sih kalian ya. Nah, ini kan langsung naik tuh 1,2 tuh. Berjamaah kalian kesini report aku. Nih, Arif dan Oki asal tahu, bukan amal yang menyelamatkan. Memang lah, amal itu bukan Tuhan. Amal itu menjadi asbab Tuhan menyelamatkan. Tapi dengan amal syaratnya harus ada apa? Menurut riwayat hadis, ya ini ayatnya, hadisnya ya. Syarat amal itu juga harus diterima Allah. Kenapa amal itu bisa diterima? Kalau niatnya untuk Allah. Nih, setiap perbuatan tergantung niatnya. Balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Jadi inama amalu biniat. Amal itu diterima tergantung niatnya. Jadi tidak semua amalan menyelamatkan menjadi asbab Allah selamatkan. Kenapa? Ya, kan belum tentu semua karena Allah. Jadi gitu ya. Nah, jadi memang betul bukan amal yang menyelamatkan, tapi Allah yang menyelamatkan, karena Allah adalah As-Salam, pemilik keselamatan. Dalilnya di mana? Surah Al-Hasyr ayat 23. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'min. Yang menyelamatkan Allah gitu, bukan amal perbuatan, tapi menjadi asbab saja. Oke, terima kasih. Ya, saya mau tanggapi dulu ya apa yang menjadi narasi Unirifa tadi. Lah, bukan kami yang mengganti. Yang mengganti itu kan Kristen sendiri. Loh, sejak kapan kami mengganti? Yang mengganti jelas-jelas Unirifa yang bilang pada mulanya adalah Yesus, Yesus sudah bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus itu adalah Yesus. Sejak kapan kami yang mengganti? Makanya jangan membawa analoginya di dalam kitab kami. Karena apa? Tidak elok rasanya berdiskusi ayat Alkitab yang sudah final dirubah-rubah dengan analogi kita.
nanti seperti apa kalau di dalam Al-Quranmu kami rubah semua mau kami, kan tidak begitu cara diskusinya, ya kan? Itu. Jadi diskusinya apa yang tertulis yang kita tanggapi. Kita menanggapi apa yang tertulis, kita bertanya dengan apa yang tertulis, bukan membawa analogi kita, terus ayat Alkitab yang sudah final itu kita rubah lagi sesuai analogi kita. Nah itu kesalahan, itu kesalahan. Tapi saya garis bawahi dulu, ketika narasi saya naik, saya tidak marah, tapi saya ingin menegaskan apa yang menjadi narasi saya, kayak teman-temannya. Terus Bang Kores tadi bertanya lagi, yang kedua saya jawab. Bang Kores bertanya, siapa yang sudah diangkat Tuhan Yesus ke Firdaus, ke surga? Lukas 23 ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu sudah menjawab pertanyaan dari Bang Kores. Kalau Bang Kores ingin membantah, silakan. Nah, Bang Kores tadi bernarasi seperti ini. Hatinya itu dan imannya itu nggak terlalu penting. Itu harus dibarengi dengan iman. Itu narasi dari Bang Kores. Bang Kores harus pahami, segala sesuatunya itu berawal dari hati dulu. Ketika hati kita percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Jika kamu mengaku dengan hatimu kalau Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ketika dengan hati kita sudah mengaku kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka seharusnya kita hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Maka Alkitab jelas mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah, tetapi dia yang melakukan segala perintah Bapa. Jelas Alkitab mengatakan itu. Makanya iman tanpa perbuatan mati di dalam Yakobus. Gitu ya, itu saya tegaskan. Nah, Bang Kores tadi ya membantah apa yang menjadi narasi saya, gitu kan, kalau amal itu tidak menyelamatkan. Kalau amal itu menghapus dosa, sedangkan data yang saya bawakan di hadis Muslim 5037 bukan 4971 ya, beda ya. Hadis Muslim 5037. Di situ amal tidak menyelamatkan, bahkan Nabi Muhammad. Di situ tertulis letterlex. Dan Bang Kores ini tidak menunjukkan data untuk menjawab itu. Yang mana sebenarnya yang menyelamatkan ini? Yang menyelamatkan yang mana? Nah, saya mau menambahkan satu pertanyaan saya karena waktunya sudah sedikit. Saya tambahkan lagi di dalam Quran 19 ayat yang ke-30 karena ini berkaitan dengan pengampunan dosa. Quran 19 surat Maryam ayat yang ke-30. Benar ya? Bukan Maryam, sebentar saya cari dulu datanya teman-temannya, sebentar, bukan Maryam. Oke, Quran 48, surat 48, surat Al-Fat ayat yang kedua. Saya minta jawab ini juga menggunakan data dan dalil ya. Saya minta data dan dalil. Surat Al-Fat ayat yang kedua. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu dalam kurung Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atasmu, menunjukimu ke jalan yang lurus. Yang jadi pertanyaan saya dari ayat ini, dosa apa yang diampuni Allah kepada Nabi Muhammad? Karena di sini tertulis ya, letterlek ya, agar Allah memberikan ampunan kepadamu dalam kurung Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu. Yang lalu berarti sudah terjadi. Dan yang akan datang. Saya minta jawab ini menggunakan data dan dalil. Kalau memang diampuni dosanya, dosa apa yang diampuni Allah kepada Nabi Muhammad di dalam surat Al-Fat ayat yang kedua. Silakan Bang Arif dilanjut. Oke, baik teman-teman sekalian, ini kita akan menjawab ya tadi pernyataan daripada Umi Rifa dengan berkata bahwasanya teman-teman sekalian, ya Tuhan di PL tidak menyelamatkan gitu ya. Tidak, itu kekristenan tidak mengatakan demikian ya. Jadi sebelum Yesus Kristus itu sudah ada yang diselamatkan dari segi hukumnya diberikan kepada mereka yang ada di perjanjian lama. Karena dalam penghakiman dalam kekristenan, kalau kita bicara eskatologi itu ada 3. Yang pertama penghakiman, yaitu iman iman batiniah. Jadi bagaimana dari Adam sampai dari sebelum Musa, ya sebelum hukum Taurat itu mereka diadili sesuai dengan hukum batiniah. Bagaimana pergaulan mereka dengan Tuhan, termasuk Henokh, termasuk Elia gitu ya, yang kemudian mereka hidup ya di dalam hukum yang berlaku di zamannya.
Jadi Henokh itu berlaku sebelum hukum Taurat. Maka Henokh sudah jelas, ya, itu adalah bergaul erat, dia dekat dengan Tuhan, maka diselamatkan secara hukum batiniah. Dalam hukum Taurat, mereka akan diselamatkan secara ketaatan dalam melakukan hukum Taurat. Jadi mereka diadili dari segi situ. Tetapi yang ada di dalam kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus akan diadili melalui kasih karunia Allah. Diadili melalui Yesus Kristus. Karena Yesus adalah hakim yang adil nantinya. Nah, jadi teman-teman, kita melihat di dalam kekristenan itu, dalam perjanjian lama pun, Yesus itu ada, hanya tidak eksplisit karena dia belum diberi nama Yesus. Karena Allah Tritunggal yang dimani oleh Kristen itu bukan hanya ada ketika Yesus ada di dunia, tetapi sudah sejak purbakala kita mengenal Allah Tritunggal. Tadi di awal dalam pembukaan saya, kalau disimak, saya sudah sampaikan. Allah Tritunggal itu sudah saling mengasihi. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, Roh Kudus mengasihi Bapa, Roh Kudus mengasihi anak. Jadi ketiganya ini ada relasi, ya, ada interaksi ketiganya, ya. Dan mereka itu ya melakukan pekerjaannya secara bersama-sama, ya. Yang minta datanya ada Kejadian 1 ayat 1 sampai yang ketiga, ya. Nah, terkait tentang yang ditanyakan, apakah Kores tadi yang menanyakan tentang bukti firman itu Yesus? Di mana bukti bahwa firman itu Yesus? Bro Kores, ini saya harus sampaikan kepada Anda, ya. Mudah-mudahan tidak berubah dengan pertanyaan saya ini nanti itu juga. Saya nanti mau bertanya soalnya. Aduh, sorry. Saya buktikan kepada Kores, ya, firman yang kami sebutkan sebagai Yesus, ya, itu harus Anda paham, Bang, ya. Misalnya ini dalam John, ya. John chapter John chapter 1 verse 1. Oke. Di sini dikatakan NRK en hologos. Dia menggunakan kata hologos di sini yang merujuk kepada pribadi firman yang adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1 itu. Tetapi kalau perkataan yang ada maksudkan itu menggunakan remata, Bang. Ya, dalam John chapter 17, ya. Verse 8. Oke. Perhatikan. Gitu. Dia menggunakan kata remata, perkataan atau firmanmu. Gitu. Jadi itu ada perbedaan antara hologos dan remata. Jadi dalam Yohanes 17 ayat 8 yang adalah perkata itu adalah remata. Ketika bicara tentang pribadi Yesus, itu pasti dia menggunakan yang namanya hologos. Ya, dalam John chapter 1, Yohanes 1 ayat 1 tadi, ya. Ya, dia menggunakan kata hologos. Makanya dibedakan. Dalam kekristenan itu ada 3 jenis firman. Bahkan satu lagi yang disebut dengan firman ada yang dalam perkataan, itu adalah yang tertulis. Itu 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan itu adalah firman Allah yang dituliskan. Ya, jadi itu untuk jawaban untuk Kores. Lalu yang kemudian yang saya mau tanyakan, Bro Kores, ya, kalau Allah itu tauhid, konsep ketuhanan Islam itu tauhid, ini saya mau tanyakan, ya, itu siapa? Allah itu bersumpah kepada Allah, ya. Sebentar, ya. Nih, ya. Kores ini dalam surah Al-Ma'arij, ya, surah 70 ayat yang ke-40, Bro. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenam. Kalau Anda berkata bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang ini seakan ada perkataan lain ini yang dari manusia. Maka aku bersumpah demi Tuhan. Maka Tuhanmu, masa Allah bersumpah demi Tuhan? Tuhan yang mana, Bro? Yang terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sungguh kami pasti mampu. Ya, ini siapa kok Tuhan bersumpah kepada Tuhan ini? Gitu. Jadi gugur konsep tauhid kalau begini, ya. Nanti selanjutnya lagi masih ada pertanyaan saya, tapi waktu saya sudah habis. Ya, sedia satu ini saja dulu, ya, untuk ditanya. Al-Ma'arij berapa itu? 40, Bro. Al-Ma'arij 40 ayat 40. Al-Ma'arij Iya. 40. Oh, oke. Ya, sip, thank you. Oke. Oke. Jadi sebagaimana biasa kita akan jawab lagi Terima dulu. pertanyaan. Oh iya. Terima dulu. Ya, kita akan jawabin lagi sebagaimana biasa pertanyaan-pertanyaan dari kawan Kristen sampai mereka tertuntun hidayah dan mulai belajar berwudu dan pakai sarung. Oke, dan Arif, untuk surah Al-Fat ayat 2, ketika Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, ini Allah sudah mengampuni dari dulu gitu. Jadi belum Nabi Muhammad melakukan dosa, itu dosa-dosanya sudah terampuni. Tidak keburu dilakukan. Gitu loh. Bukan berarti Nabi Muhammad melakukan dosa dulu gitu. Karena kita nggak pernah menemukan Nabi berbuat dosa. Itulah kenapa dalam Islam itu Nabi itu maksum. Sebagaimana Lukas 1 nomor 73 gitu. Kecuali Oki atau Arif bisa membawakan bukti Nabi berdosa, baru di situ lu bisa salahkan Al-Fat ini dan membenarkan pertanyaan lu. Gitu Oki jawabannya. Berikutnya soal
Soal apa? Pertanyaannya Arif. Ini surah Al-Ma'arij ayat 40 gitu. Aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Masa Tuhan bersumpah dengan Tuhan yang lainnya? Ini berbeda dengan Hosea 1, 16, 17 gitu. Yang demi Allah Tuhan mereka kayak gitu. Nggak begitu. Ketika Allah bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, baca Al-Quran yang lengkap, Arif. Surah Al-Baqarah ayat 115. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Kelar, selamat datang di kebenaran. Gitu jawabannya. Gitu deh. Jadi Allah bersumpah kepada keberadaannya sendiri gitu. Sebagai yang memiliki timur dan barat. Al-Baqarah ayat 115. Gitu, bre. Nah, itu jawabannya untuk kalian berdua. Ya, jadi oke, PR lu tinggal nunjukin Nabi Muhammad berdosa ya. Gitu. Karena kita nggak nemu itu. Sehingga Al-Fat itu tuh dosanya diampuni itu udah dari dulu kala kayak gitu. Nah, sekarang kita akan mengomentari apa yang dijawab oleh kawan-kawan Kristen ketika mereka berkata bahwa bukti bahwa orang Kristen itu sudah ada di sorga sekarang adalah Yesus itu sendiri. Nah, kan kalau gini kita baru ngerti Yesus itu orang Kristen, bukan Tuhannya Kristen. Jadi ada pertanyaan lanjutan. Ini Yesus yang orang Kristen ini Tuhannya siapa? Kok dia bisa di surga? Gitu. Gitu. Thank you Oki dan Arif sudah memberikan pengetahuan untuk kaum muslimin. Ketika ditanya bukti Kristen itu adalah agama yang benar, siapa orang Kristen yang sudah di surga? Ternyata Yesus lah yang orang Kristen itu. Gitu. Oke, tinggal dijawab aja Yesus ini Tuhannya siapa? Kok dia bisa sampai di surga? Gitu. Ya. Karena kalau misalnya Yesusnya Tuhan orang Kristen, nah orang Kristennya sendiri yang mana nih yang sudah di surga gitu? Masa Tuhannya yang menjanjikan surga, Tuhannya sendiri yang nempatin? Harusnya kan orang yang dijanjiin yang nempatin. Tapi karena berhubung sudah diakui Yesus itu orang Kristen, bukan Tuhannya Kristen, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, bre, aman, everything is underwear. Next, sekarang gue tahu Arif. Kalau lu mau bawa ke dalil mengenai Yesus itu adalah firman-Nya dan Yesus itu adalah logos, ya. Sedangkan firman-Nya Tuhan itu namanya remata, mungkin My Bre Arif itu harus membaca Yohanes 7 nomor 55. Silakan dibaca di sana kawan-kawan Kristen ya, gitu. Kalau kita mau berbicara hologosan, karena ini salah satu spesialis gua mengenai logos atau logos atau kalimah ini. Nah, kita lihat di sini Yohanes 8:55. Ikhwan, ini data mahal ya. Jadi kalian kencangkan gift-nya buat Kores, oke? Mantaps. Kita buka dulu Yohanes 7:55. Iya. Dan ini gua yang nemu. Yang lain muslim boleh pakai. Kreditnya masuk ke gua. Yohanes 8, bre, salah, sorry. Yohanes 8 nomor 55. Nah, di sini kan dikatakan begini. Yohanes 8:55, Rif. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku Yesus warna merah menuruti firman-Nya. Kita lihat bahasa Yunaninya. Yohanes 8:55. Kaiton logon autotero. Dar, selamat datang di kebenaran. Logosnya ada 2. Gua bilang juga Arif, logos itu ya logos perkataan Tuhan. Yesus itu bukan logos. Ini lihat Yesus mengikuti logos. Nggak percaya dia. Jangan panik, tetap tenang di kursi. Jangan goyang-goyang. Jangan goyang-goyang. Ini data loh ya. Yohanes 8:55. Thank you, bye bre. Oke, karena aku tadi mendengarkan sambil di luar, mungkin hanya sedapat aja aku tanggapin. Sekali lagi aku bilang, oke, adikku yang ganteng berkacamata, ya, sama-sama sama si Ari berkacamata. Yang mengganti firman Tuhan itu bukan kami, adikku. Yang menggantinya adalah Oki sendiri. Ketika firman ditulis, kok bilangnya Yesus? Makanya si Kores dari tadi bilang, Yesus itu bukan logos. Kan begitu, Cina. Kan Oki yang bilang, yang menyelamatkan adalah manusia. Ternyata manusia itu adalah jelmaan firman. Yang ternyata si firman adalah Yesus. Kan itu yang kita minta datanya. Emang siapa bilang firman itu adalah Yesus? Maka dibantah sama Kores. Kan itu tugas kami umat Islam, meluruskan kalian supaya nggak menuduh si firman adalah Yesus. Yesus adalah firman. Kan begitu. Ya wajar Oki marah. Yang ganti Oki sendiri kok yang bilang kalau firman itu adalah Yesus. Makanya Uni bilang kan, bagaimana mungkin firman adalah Yesus? Kan jadi nanti pada mulanya Yesus bersama Allah. Ternyata Yesus adalah Allah. Oneness. Bersama-sama Yesus sama Allah, berarti politeis, karena yang bersama tidak mungkin dia gitu. Masa Oki dan Arif bersama-sama ternyata Oki adalah Arif? Kan nggak mungkin secara logika. Oki tidak menanggapi karena memang ini secara logika memang tidak masuk ya. Ini berbahaya
buat iman Oki sebagai Tritunggal. Kalau nggak jadi Wanes, kalau nggak jadi politis. Kan itu dibilang. Yang mengganti bukan kami, bukan Uni, tapi kalian yang menuduh firman adalah Yesus, itu yang ditolak sama Kores dengan data-data sebagai logos bukanlah Yesus. Itu poin pentingnya. Nah, ketika tadi kalian menjawab pertanyaan kami ya, bahwa Yesus itu menyelamatkan. Kapan Tuhan menyelamatkan? Ya waktu dia meningsoy. Nah, makanya saya bilang, kalau manusia diselamatkan hanya karena Yesus meningsoy, sementara pengorbanan di imamat itu hanya tipologi yang temporerir, berarti tidak ada keselamatan walaupun dengan penumpahan darah domba. Ya makanya Tuhan berjanji nyelamat itu tidak menyelamatkan. Bukan Yesus. Mau kalian bilang itu Yesus kayak pribadi lain kayak bodoh amat. Yang penting tidak ada pernah terjadi keselamatan. Tetapi Henok Elia sudah selamat tanpa Yesus yang adalah firman menjelma tadi. Ini membagongkan penjelasan kalian. Nah, karena pertanyaan selanjutnya udah dikasih, ya udah sebenarnya nggak mau nambah-nambahin beban hidup kalian karena udah ini dengan Kores, ya udah ditambahin sedikit lagi karena Ramadan ya, nggak apa-apa lah, semakin kuat beban semakin kuat juga kalian, biasanya otot ditambah dengan beban tuh. Nah, ketika kalian menjawab bahwa yang menyelamatkan adalah Yesus pada saat di tiang salib, otomatis yang lain-lain itu nggak selamat ya, karena pada waktu itu belum mati gitu kan. Nah, maka pertanyaan yang selanjutnya adalah, tadi ini apa tadi lupa. Pertanyaannya Oki dan Arif, pegang kuat-kuat, erat-erat balonnya biar nggak terbang. Bisa nggak kira-kira dalam kitab kalian tertulis Tuhan kalian menyelamatkan tanpa kematian? Kalau tidak bisa maka dia bukan juru selamat. Nah, contoh kalau Tuhan kami itu, Tuhan kami tanpa meningsoy bisa menyelamatkan, tanpa jadi nyamar-nyamar jadi manusia bisa nyelamatin ya. Asal banyak cara tuh. Dengan amalan soleh, kalau diterima amalannya, asal amalannya diniatkan karena Allah, dalilnya sudah ada. Dengan cara apa? Dengan melakukan sholat, dengan melakukan kafarat, dengan dihukum sama Allah dengan sakit ya. Kalau tertusuk duri yang dibawakan ayatnya pertama sama Dhamma Kores, Tuhan kami itu sangat Tuhan yang sangat pemurah gitu, nggak mempersulit kami untuk dengan bertaubat juga bisa tuh. Artinya pengampunan dosa itu dengan banyak cara gitu, bukan cuma dengan satu cara. Tuhan kami kan bukan Tuhan yang kayak bingung dengan menyelamatkan gimana itu tiba-tiba jadi manusia yang tidak pernah dia sampaikan sama sekali. Nah, bisa tidak Tuhannya Oki dan Arif ini menyelamatkan tanpa kematian? Yaitu pertanyaan unit nanti ya dijawab. Nah, kalau bisa tunjukkan dalilnya di mana itu. Kalau memang bisa ya udah nanti blunder lagi bahwa satu-satunya keselamatan dengan cara meningsoy ya. Nah, terus amal itu ditegasin sekali. Emang bukan amal yang menyelamatkan Allah. Tapi kenapa cara Allah menyelamatkan apa ya? Dengan cara beramal soleh, dan amalan soleh itu harus diniatkan karena Allah. Ya, karena amalan itu terlihat soleh belum tentu soleh beneran. Yang namanya amal kan perbuatan, bukan entitas yang menyelamatkan. Ya, maka ketika hadis itu amal tidak menyelamatkan, ya betul, karena yang menyelamatkan Allah. Maka di hadis itu baca baik-baik. Kalau Allah merahmati ya, maka Allah merahmati. Siapa yang Allah rahmati teman-teman? Maka Allah merahmati siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan di mana itu tertulis? Di dalam surah Maryam ayat ke-96. Baca hadisnya baik-baik tadi itu ya. Bukan amal yang menyelamatkan termasuk engkau ya Rasulullah, ya termasuk aku. Nah, kecuali kalau Allah memberi rahmat, atau gimana diksinya itu, silakan dibaca. Nah, jadi rahmat itu diberikan kepada siapa? Dalam surah Maryam ayat 96, sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, beramal baik juga nggak dirahmati. Oki, kalau dia menyembah kepada Yesus, Oki baik banget nih sama umat Islam nih, suka kasih sedekah nih, nggak selamat karena nggak beriman sama Allah. Jadi gitu Oki, bukan amal yang menyelamatkan Oki, tapi rahmat Allah. Rahmat Allah bisa dicapai dengan cara apa? Surah Maryam 96, dengan beriman dan beramal soleh. Masa gitu aja nggak ngerti adikku yang ganteng ya, dua-duanya ya, sekecamatannya saja, bukan sekeluarganya aja gitu. Jadi inilah kenapa Allah lah yang menjadi assalam. Nah, jadi tolong dijawab. Kalau Nabi Muhammad bisa tuh mengeluarkan manusia dari neraka, Yesus bisa nggak? Yesus bisa nggak menyelamatkan? Udah, closing. Siap. Ya, Ya. closing. Oke. 1, 2, 3 lah, terima. Oke, teman-teman, yang pertama saya mau tanggapi dulu ya. Uniripa balik lagi bilang tadi ya, yang merubah itu Oki. Lah sejak kapan saya ngomong pada mulanya adalah Yesus, Yesus itu bersama-sama dengan Yesus, Yesus itu adalah Yesus, gitu kan? Sejak kapan? Makanya saya tidak mau menanggapi, bukan karena kita tidak mampu, tapi kita tidak menanggap, kita tidak akan berdiskusi dengan hal yang tidak kontekstual. Kita menggunakan analogi kita di kitab suci orang lain. Seperti apa kalau saya menggunakan analogi saya pelintir ayat Al-Quran, pasti saya jaga penistaan. Ada satu ayat yang saya rubah, ada satu ayat yang saya rubah dengan analogi saya, pasti saya nanti dianggap penistaan. Makanya saya tidak mau menanggapi. Makanya ketika kita berdiskusi, tanya yang tertulis. Yang letter tertulis. Jangan pada mulanya adalah Yesus itu bersama dengan Yesus. Makanya saya tidak akan menanggapi itu. Karena itu tidak tertulis di dalam Alkitab kami. Alkitab kami sudah final. Jadi tidak perlu saya tanggapi. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
Unyiripa tadi bilang, apakah Tuhan Yesus itu bisa menyelamatkan tanpa kematian? Kalau kita bicara, kami punya Tuhan yang berkuasa atas segala pun, sebenarnya bisa aja. Tapi pertanyaan saya balik, untuk apa? Itu, untuk apa? Karena di dalam Alkitab jelas sekali, rencana penyelamatan Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu adalah rencana Allah yang sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Di dalam perjanjian lama itu sudah dinubuatkan. Kalau kita berbicara, kita punya Tuhan yang berkuasa, bisa aja, tapi untuk apa? Di mana letak keadilan Tuhan? Seperti yang saya bilang, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah. Maka yang menyelamatkan harus manusia dengan cara apa? Dia mati di kayu salib, mengorbankan darahnya yang mahal untuk menebus kami sebagai orang berdosa. Jelas. Nah, ketika kita menjawab, ayo kita berdiskusi menggunakan data dan dalil. Bang Kores menjawab, bahkan bertanya balik, saya punya beban pembuktian untuk menunjukkan dosa yang dilakukan Nabi Muhammad. Lah saya bertanya karena itu tertulis di dalam Al-Fat ayat yang kedua, mengampuni dosa. Makanya saya tanya, dosa apa yang dilakukan? Bang Kores menjawab, jadi dosa-dosanya itu sudah diampuni. Lah kok penaman ngomong tanpa data? Di ayat mana yang menyebutkan kalau dosa-dosa Nabi Muhammad sudah diampuni? Tunjukkan datanya. Dari tadi berbicara tanpa data. Bang Kores cuma berbicara, dosa-dosanya kan sudah diampuni sejak dulu. Lah datanya mana? Bang Kores yang bilang, berdiskusi tanpa dalil kan nggak bisa. Nggak valid. Di awal tadi Bang Kores bernarasi seperti itu. Itu berdiskusi tanpa data dan dalil itu nggak valid. Bang Kores menjawab pertanyaan saya cuma bilang apa? Dosa-dosanya sudah diampuni sejak dulu. Saya bertanya karena di situ tertulis mengampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Makanya saya tanya, kalau memang ada, saya bertanya kalau memang ada, kan saya bilang tadi, kalau memang ada dosa yang sudah diampuni, lah dosanya apa? Kalau memang tidak ada, tunjukkan saya data dan dalilnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di akhir tadi Unyiripa berstatement, Nabi Muhammad bisa mengeluarkan orang dari neraka. Tunjukkan saya datanya. Siapa orang yang dikeluarkan Nabi Muhammad dari neraka? Karena kalau saya bisa bukakan datanya, bentar, saya minta data setelah ini ya, saya tidak mau berasumsi. Oke, saya minta datanya. Ya, di dalam hadis Muslim 1621. Bentar, saya bacakan. Ia berkata, Rasulullah bersabda, untuk memohon ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Ketika Nabi Muhammad meminta ampun untuk ibunya, tidak diperkenankan. Nah, ketika Unyiripa berstatement, saya minta datanya yang tertulis secara eksplisit, letterlex di dalam Al-Quran atau hadis, tidak menggunakan website. Gitu. Nabi Muhammad bisa mengeluarkan dari neraka. Tunjukkan saya datanya yang tertulis secara letterlex di dalam Al-Quran. Di mana ayatnya Nabi Muhammad mengeluarkan orang dari neraka. Saya minta datanya. Gitu. Karena di akhir narasi Unyiripa tadi, Unyiripa bernarasi seperti itu. Ya, jadi untuk teman-teman, closing statement, jadi kalau kita mau selamat, Yohanes 14 ayat yang 6, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang dapat sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya minta Bang Kores dan Unyiripa menjawab. Dan setelah ini, silakan. Oke. Belum. Sabar. Berarti ini oke udah closing ya? Oke. Berarti ini mau nanti. Oke, silakan si Arif. Oke, baik ya. Ini luar biasa diskusi malam ini, dan saya kira Bang Oki juga pun sudah banyak menjawab dari apa yang sudah disampaikan. Karena ini memang terakhir ya menanggapi dan sekaligus ini. Bro Kores, karena ini waktu sedikit, dalam Yohanes 8 ayat yang ke-55 itu menggunakan bukan kata logos ya, dan bukan kata logon. Logo itu merujuk kepada perkataan, ya, merujuk kepada perkataan. Jadi ketika pada waktu kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Perhatikan di sini dalam Yohanes 8 itu menggunakan F kecil. Itu tidak merujuk kepada pribadi logos yang adalah Allah. Itu perhatikan lagi sekali lagi, Yohanes 8 ayat 51, ayat terakhir, menuruti firman-Nya. Itu dia menggunakan, sebentar saya tampilkan lagi tadi bahasa aslinya ya. Ya, nih bro, dia menggunakan logon, ya, dia menggunakan logon. Logos dan logon itu berbeda.
Ya, di sini jadi makanya ini saya kata tadi, ini firman yang menggunakan huruf kecil. Kalau Anda masuk ke dalam Yohanes 1 ayat 1 itu menggunakan huruf kapital, F-nya huruf kapital merujuk kepada Holocaust yang adalah Allah. Yang dikatakan oleh Uni Rifai itu merujuk kepada oneness nanti. Iya kan? Nah, ini saya mau tanggapin ini. Saya masih bingung dengan teman-teman muslim nih ya. Pertama dulu tadi dikatakan saya menanyakan surat apa ya Al-Ma'arij nomor 40 ya. Ya, nomor 40 kepada Bang Kores. Nah, justru dia larinya ke Al-Baqarah. Dikatakan di situ kan aku bersumpah kepada Tuhan. Lalu kenapa lari ke Al-Baqarah? Yang menciptakan itu kata si Kores ya. Sementara kita bicara di dalam surah Al-Ma'arij 40 Tuhan atau Allah bersumpah demi Tuhan. Itu Tuhan yang mana? Ya, itu jangan ditipu lah bro, jangan jujur lah ya. Kemudian tentang tadi dikatakan ya tidak diterima tadi ketika saya kasih hadis berapa tadi saya kasih itu ya, hadis yang ke 971 ya, bahwa sekelompok nanti itu ada dikasih orang Nasrani dan orang itu ya. Itu katanya tidak sudah diampuni dulu lebih dulu dosanya. Sebenarnya gini, kalau ditebus juga pun diberikan kepada orang lain itu akan bertentangan di dalam surah Al-Fatir ya. Al-Fatir ayat 18 dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah dianggap orang kafir, dianggap orang berdosa kok tidak beriman kepada Allah. Lalu bagaimana mungkin mereka kemudian menjadi penebus atas dosa Kores yang sebesar gunung? Dosa Kores yang sebesar gunung dipikul oleh orang Yahudi dan Nasrani, ditangguhkan kepada mereka. Wah itu ngeri kali coy. Ya, ngeri kali kau yang enak buat dosa lalu ditimpakan kepada orang Yahudi. Ya, kemudian nih, ini tolong dijawab ini ya. Sebelum saya tutup close statement saya ya. Ini kalau seandainya itu Allah itu tauhid, ya, itu kenapa Allah itu sakit nih? Pada hari kiamat kelak, ya dalam Sahih Muslim 4661 nanti dicek ya. Pada hari kiamat kelak, Allah Jalla akan berfirman, hai anak Adam, aku sakit. Wah, aku sakit huruf kapital coy. Aku sakit, namun engkau tidak menjengukku. Wah ini pula. Allah berkata engkau tidak menjengukku. Jawab anak Adam, wahai Robku, bagaimana hamba menjenguk engkau sementara engkau adalah Rob semesta alam. Allah menunjukkan firman-Nya, tahukah engkau bahwa hambaku si fulan sakit dan segala macam lah ya selanjutnya. Tetapi di sini kan jelas dikatakan wahai anak Adam. Makanya dikatakan bagaimana kami bisa menjengukkan sementara engkau adalah Rob Tuhan semesta alam. Kalau dikatakan ini adalah hadis Rasulullah, nah di sini kan Rob semesta alam. Yang Rob itu kan hanya Allah. Hanya Allah, hanya kalian kan gitu. Ya. Yang merupakan kenapa di sini? Aku sakit, hai anak-anak, aku sakit ya. Nanti tolong jelaskan nanti bro. Aku bingung ini bro ya. Jujur, aku serius nanyanya, pengen tahu aku. Kenapa bisa Allah sakit gitu? Sementara dia itu tidak bisa berwujud, tidak bisa ini, dia adalah ya tidak kelihatan begitu ya. Satu tok gitu. Saya tidak tahu satu toknya seperti apa juga. Ya. Begitu bro, jadi nanti tolong dijelaskan hal itu ya. Baik teman-teman, ini terlalu ini saya ya. Saya Prositek Media. Terima kasih teman-teman semua ya buat teman-teman yang sudah follow Bang Laskar ya. Mohon maaf juga buat teman-teman muslim apabila ada salah-salah kata dalam cara saya bertanya. Ya jujur tidak ada niatan untuk menghina, tidak ada niatan untuk kita saling apa teman-teman, tapi ini kita murni bertanya. Saya membacakan apa yang tertulis berbeda dilakukan oleh Uni Rifat tadi, justru merubah menggantikan kata firman menjadi Yesus. Nah itu sebenarnya tidak boleh ya kan gitu. Nah jadi begitu teman-teman. Untuk teman Kristen terima kasih, untuk teman-teman Islam saya minta maaf jika kata-kata saya menyakiti teman-teman semua. Ini hanya edukasi ya, silakan kita dewasa dalam menanggapi diskusi-diskusi agama ini. Terima kasih. Jadi oke. Makanya apa namanya kalau misalnya semua pertanyaan itu Kores jawab dengan mudah dan lugas itu jangan emosi gitu ya, karena gue udah lama dialog pasti diulang-ulang gitu sehingga mungkin lu kaget sehingga lu kebawaannya marah gitu. Nggak apa-apa nggak apa-apa, nanti mungkin lu akan menemukan pertanyaan yang Kores nggak bisa jawab mungkin gitu. Cuma kalau untuk sekarang ya nggak begitu gitu karena lu nanya kejawab karena ya gitulah Kores terus apa ya. Karena gini posisinya, ketika lu emosi, lu nanti akan kebawa blunder gitu. Contoh tadi pertanyaan lu terakhir, lu bertanya, lu harusnya bawa dalil, di mana itu Nabi Muhammad dosa-dosanya terampuni. Lah itu kan pertanyaan lu, itu ayatnya Al-Fatihah 2 itu. Masa lu bertanya jawabannya dari pertanyaan lu sebelumnya? Itulah kalau emosi bro ya, jadinya blunder sendiri. Tapi nggak apa-apa, mungkin lu baru pertama dialog sama gua, baru melihat bagaimana gua berargumentasi, jadinya begitu, nggak apa-apa lah. Sampai lu juga blunder loh, lu mengatakan mana buktinya, kan gua bertanya nih, di mana buktinya
Orang Kristen yang menyembah Yesus sudah ada di sorga. Lu jawab Yesus. Ya Yesus orang Kristen jadinya. Jangan gitu. Jangan emosi. Jangan emosi. Kalau emosi lu nggak akan menyimak pertanyaan gitu. Dan lu akan terjebak sendirinya. Kayak gitu loh. Itu jebakan Batman secara halus. Tapi nggak apa-apa. Mungkin lain kali lu bisa lebih menyimak lagi apa yang gua tanyakan gitu. Terus Arif juga. Arif, ketika ketika lu bertanya gitu kan, terus gua jawab, gua bawa dalil. Ya jawab itu harus pakai dalil karena kita orang beragama. Masa gua disuruh asumsi? Lu nanya Al-Ma'arij ayat 40, gue jawab pakai Al-Baqarah 115 gitu. Ya itu menjawab, namanya orang beriman. Di situ jelas-jelas lagi Allah pemilik timur dan barat gitu kan, sesuai dengan pertanyaan lu di surah Al-Ma'arij ayat 40 gitu. Itu udah jawab itu. Harusnya lu mengakui kayak Oki gitu. Oh iya benar, Korea sudah menjawab gitu, tapi belum menjelaskan yang bertentangannya. Kalau Oki kan jujur kayak gitu, bagus. Kalau lu enggak, yuk kenapa harus lari ke ayat ini? Ya memang jawabannya di situ, mau gimana? Jawabannya di situ gitu loh. Mau gimana? Kayak gitu loh, Arif. Terus apa lagi? Sama itu ya, dalam hadis juga ketika lu mau membawakan hadis tersebut ada penebusan dosa. Di situ kan kalau jujur kan di situ kan Allah membebankan dosanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, dibebankan. Allah itu mengampuni terlebih dahulu lalu dibebankan dosa itu. Kalau penebusan kan nggak gitu loh. Tapi balik lagi seperti yang gue bilang di awal, kalau mau maksain itu adalah penebusan dosa, artinya Yesus Kristus setara dengan orang-orang fasik Yahudi dan Nasrani. Karena Amsal 21:18 yang dipakai sebagai tebusan, sabar, itu adalah orang fasik, bre. Bukan orang benar. Amsal loh, ini Amsal, itu kitab kalian sendiri gitu. Dan ya udahlah, itu palingnya kesimpulan. Jadi kalau gue lebih ke resume gitu, gue nggak akan memberikan pertanyaan ulangan, gue hanya memberikan resume bagaimana dialog kita tadi berjalan gitu. Semoga manfaat dan menghibur dan juga teredukasi untuk kawan-kawan Muslim dan kawan-kawan Kristen gitu. Jangan emosi gitu, karena kita orang beragama, Islam rahmatan lil alamin, Kristen itu agama kasih gitu. Jadi ambil yang bagus-bagusnya, yang jelek-jeleknya tinggalkan gitu, my bre ya. Dan Oki dan Arif, selamat datang di kebenaran. Sampai jumpa di topik berikutnya. 1 menit untuk 15 detik ini. Kalian yang belum nonton VT Korea, silahkan tonton ya, silahkan tonton gitu. Dan like dan follow ya. Untuk yang di Unikriva, di Arif, dan juga di Oki gitu. Dan Oki sama Arif juga kalian bisa nonton VT, terus kalian stitch, kalian tanggapin gitu. Jadi kan kita walaupun nggak ketemu PK bisa dialog lewat VT, ya nggak? Gitu bre. Oke, Ya, mantap. gitu tuh. Ya, itu aja paling lah kesimpulan kita. Dan semoga Oki sama Arif cepat-cepat masuk Islam. Amin. Amin Allahumma amin. Mantap sih. Gue closing statement. Jadi lu nggak bisa counter lagi. Asik. Sip lah, udah gitu aja. Thank you my bre. Iya. Jangan tinggalin dulu, belum Oh selesai iya kita. iya. Nanti pun kita kalau deal-dealan boleh juga nanti mau diskusi lagi. Tunggu ya, belum selesai nih. Enggak bisa di stop aja ya? Nggak bisa. Oh. 16, 15 gitu. Coba bisa nggak ya? Nggak bisa, dia nggak bisa. Bisa berhenti aja. Kita masih berhenti yo. Coba. Nggak, Uni belum. Nanti kalian pergi nanti. Enggak, berhenti itu bukan keluar nih. Mana? Iya. Di mana? Nggak tahu. Udah berhenti aku. Sip, ini. mantap. Oh ya bisa. Oh bisa ternyata ya. Oke. Kalian berhentiin semua. Coba. Itu tetap nggak ada tuh. Udah ada. Oke ya. Ini ya langsung aja. Langsung aja. Oke. Sama seperti Kores. Bener nih. Oh. Makanya nih, langsung terima nih. Tidak dapat mengundang. Oh, tidak dapat. Harus selesai dulu itu. Tuh. Sama aja bohong. Batalkan match aja ya. Batalkan Bang aja Uki, nih. tadi salah itu Bang Kores ya. Masa Berhenti Yesus yang aja, masuk surga padahal? Keluar dari match aja dulu. Tanding ulang, kirim undangan nih. Nah, itu Dah. udah berarti. Ini ada tanding ulang ya, kok di gua? Dipencet apa? Bang Kolos Pencet terima. dari match dulu, Bang. Nah, Udah, mulai, yuk. siap. Udah ya. 1, 2, 3 ya. Ini gua nggak Ya. ikutan. Tunggu. Ikut lagi. Tuh. G. Ayo terima. Oh iya, nih dah. Ini baru ikutan. Oke, langsung aja ya jawab pertanyaan. Oki minta dalil tadi ya. Uni kasih dalil ya bahwa Nabi Muhammad mengeluarkan manusia dari neraka ya. Ini hadis sahih ya Oki. Oki perhatikan ya. Ini hadis sahih ya, hadis sahih. Nomornya 6080. Eksplisit tertulis Nabi Muhammad mengeluarkan dari neraka. Itu jelas banget ya. Mana nih? Nah,
Langsung aku angkat kepalaku dan aku memuji Rabbku dengan pujian yang diajar kepadaku, lantas aku memberi syafaat dan dia memberiku batasan, kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan kumasukkan ke surga. Aku keluarkan mereka dari neraka dan aku kemasukkan mereka ke surga. Ya, itu satu. Nah, terkait hadis Nabi Muhammad yang tidak diizinkan meminta ampunan kepada orang tuanya, ya buat apa? Emang orang tuanya berdosa? Kalau ada, ya tunjukin datanya lah. Nah, terus lagi pula Nabi Muhammad itu bukan untuk keluarganya dihadirkan ke dunia, dia untuk umatnya ya. Itu bukti kalau dia itu nggak nepotisme gitu ya. Kalau ya mohon maaf ya kalau nanti kita bahas lagi beda lagi, nanti kalian tanggapi lagi tuh nanti. Nah, Uni resum lagi nih. Oki, tadi kenapa Uni mengatakan bahwa pada mulanya Yesus itu karena Oki bilang ketika ditanya sama Kores yang menyelamatkan itu bapak atau anak. Oki menjawab, pada mulanya Firman, Firman bersama Allah dan Firman menjadi manusia dan ternyata Firman itu adalah Yesus. Maka Uni bilang, lah ini aneh jawabannya menggunakan Yohanes itu, Oki. Karena kalau Yohanes itu, maka Firman adalah Yesus. Maka lucu bunyi ayatnya kemudian, pada mulanya Yesus, Yesus bersama. Itu bukan Uni merubah, Uni membawa analogi. Bukan kami yang merubah. Maka Kores bilang, nggak mungkin Firman itu adalah Yesus karena Logos itu bukanlah manusia yang menjadi nabi yang dituhankan oleh orang Kristen. Jadi bukan Uni merubah, tapi Uni, kok Firman adalah Yesus? Kan tidak tertulis di situ Firman adalah Yesus. Kan kalian yang percaya Firman adalah Yesus. Makanya Uni bilang kalian yang merubah kok, bukan kami. Nah, terus Arif tadi banyak pertanyaan udah dijawab sama Kores, alhamdulillah ya. Ada nih ayat satu nih, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara, jangan dipotong, nggak sama. Nasrani dan Yahudi yang kafir, yang diberikan dosa-dosa yang memang mereka sudah ingkar kepada Allah, mereka itu adalah orang fasik, bukan orang-orang benar. Sementara di situ surah Al-Baqarah itu innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah. Jadi dari orang Nasrani atau Yahudi, orang Sabiin kalau beriman kepada Allah wa amila solihan. Kalau mereka beriman kepada Allah dan juga mereka itu adalah orang soleh. Nah, oke. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ingat itu ya, apa ya? Arif, Uni Ulika yang dijawab yang itu tentang Allah sakit. Allah itu tidak sakit. Oke, ya apa Arif ya. Tetapi itu dijawab di bawah itu. Kalau orang yang menjenguk orang sakit sama seperti pahalanya menjenguk Allah, bukan berarti Allah sakit. Tidak, sama seperti ayat Uni komparasi langsung nih. Kamu baca nih dalam Matius 25 nomor 38. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telonjong? Ya, nggak mungkin nih Yesus telonjong dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara? Emang pernah Yesus masuk penjara? Kan nggak pernah. Coba di sini bahas nih. Ini sama nih diksinya begitu. Nih, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telonjong, kamu memberi aku pakaian. Bingung murid-muridnya. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu ngunjungin aku. Emang pernah Yesus masuk penjara? Tidak. Tapi di sini maksudnya adalah ini perumpamaan bahwa kalau seandainya melihat orang-orang sakit itu sama seperti melihat nih, begitu kata Yesus, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata padamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini perumpamaannya sama seperti dalil di Al-Quran itu, bahwa ketika melihat orang sakit itu menyenangkan Allah, bukan berarti Allah sakit. Baca hadisnya dengan benar, dengan baik dan benar, jangan dipotong. Sama seperti itu. Emang Yesus pernah telonjong? Emang Yesus pernah masuk penjara gitu? Yesus bilang, kalian tidak memberikan aku makan ketika aku lagi lapar, kalian tidak memberikan aku pakaian ketika aku telonjong, kalian tidak melihat aku ketika aku sakit, kalian tidak dalam penjara. Nih Yesus kalau seandainya digunakan ayat begitu, berarti Yesus pernah masuk penjara, kan nggak mungkin begitu. Itu Arif ya, itu namanya metafora, ya itu namanya perumpamaan. Nah, itu komparasi apple to apple-nya. Nah, resumnya lagi adalah Arif, ya Arif, semua apa yang kalian sampaikan itu lagi-lagi tidak kalian sentuh. Tadi Oki menjawab, buat apa? Apakah bisa Tuhannya Oki tidak mengampuni dosa tanpa meningsoi? Oki nggak jawab, padahal bisa. Buktinya apa? Lukas 7 tadi, di mana perempuan sundul diampuni tanpa meningsoi. Nggak tahu deh, Oki nggak tahu ayat itu. Bisa Tuhan kalian mengampuni tanpa meningsoi. Buktinya Tuhan Perjanjian Lama mengampuni dalam kitab Mazmur yang Uni bawa. Nah, artinya, lalu ditanya sama Oki, emang buat apa? Yang lucu itu, buat apa Tuhan kalian meningsoi? Untuk kalian bilang untuk menembus dosa loh. Sementara dia bisa mengampuni tanpa meningsoi. Ditanya mau emang buat apa? Ya buat mengampuni lah. Kan buktinya ada tuh. Tuhan mengampuni tanpa harus meningsoi dulu. Henok Elias selamat tanpa Tuhan harus meningsoi. Artinya bisa gitu loh. Tapi Oki nggak mau menjawab karena nanti blunder bahwa keselamatan hanya dengan mengimani Yesus meningsoi. Nah, itu resume diskusi kali ini. Terima kasih banyak. Seperti yang disampaikan.